Episode 53 Aku bisa melihat segalanya. Bahkan banyak bintang besar saat ini yang tidak setenar dia. Baik berhadapan dengan pejabat Kyoto maupun tamu kehormatan yang menghadiri upacara, Xia Feng menangani mereka dengan mudah dan percaya diri. Untuk menjadi pria pilihan Shen Tutianyin, ia harus unggul dalam segala hal. Tak lain karena Shen Tutianyin adalah wanita paling luar biasa di era ini. Ia adalah pria yang menaklukkannya, jadi bagaimana mungkin ia tidak luar biasa? Setelah basa-basi singkat, Shen Tutianyin memimpin pidato. Xia Feng duduk di kursi di sebelah Han Xiuxian, menatapnya tanpa berkata apa-apa. Saat Xia Feng pertama kali menatapnya, Han Xiuxian merasa sedikit mati rasa, tetapi ia segera menyesuaikan diri dan berpura-pura acuh tak acuh. Shen Tutianyin memilihmu. Kau menang, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Namun, aku tidak optimis dengan kalian berdua. Bahkan jika kalian menikah, pernikahan kalian tidak akan bertahan lama. Xia Feng berkata dengan tenang, kau pikir mengatakan hal seperti itu menyenangkan? Tidak juga. Apakah aku dan Shen Tutianyin akan menikah untuk jangka waktu yang lama adalah urusan kami dan tidak ada hubungannya denganmu. Lagi pula, bahkan jika kita bercerai, kau tidak akan mendapatkannya. Di mataku, kau hanyalah seorang pria dengan ayah yang baik. Tanpa ayahmu, kau bukan apa-apa. Han Xiuxian tidak marah. Malah, ia tertawa. Bukankah kalian orang Cina punya pepatah lama bahwa reinkarnasi juga merupakan keterampilan? Aku punya ayah yang baik. Itulah takdirku. Aku akan hidup makmur dan penuh kemuliaan. Tapi kau, ayahmu. Pada titik ini, Han Suhyun tiba-tiba berhenti berbicara. Pada saat itu, Xia Feng sepertinya mencium sesuatu yang tidak biasa, dan matanya tertuju pada Han Xiuxian. Apa yang terjadi pada ayahku? Haha, kata Han Xiuxian dengan nada meremehkan, mana mungkin aku tahu siapa ayahmu? Tapi, dari latar belakangmu, aku bisa menebak bahwa ayahmu mungkin seorang buruh di lokasi konstruksi. Xia Feng, kau tidak punya darah bangsawan atau latar belakang bangsawan. Meskipun kau sudah sukses dan kaya raya, kau tetap bukan bangsawan. Kau hanya orang kaya baru. Kau tidak punya fondasi sepertiku. Xia Feng tampak tidak menyadari ejekan ini. Pikirannya kembali terputar saat Han Xiuxian tiba-tiba menyela ucapannya. Tatapan matanya, sedikit getaran bibirnya, semuanya sangat jelas. Ia berpikir, di Korea, di kafe hotel, Han Xiuxian jelas-jelas berselingkuh dengan agen CIA. Han Jinjian adalah politisi yang akan mencalonkan diri dalam pemilihan Presiden Korea Selatan, jadi mengapa dia tidak mencari dukungan Amerika? Jadi, jika Han Xiuxian tidak tahu apapun tentang ayahku melalui CIA, mengapa dia menyela dan kemudian mencoba menutupinya? Apa? Apa aku menyinggung perasaanmu? Kau tidak punya apa-apa untuk dikatakan? Tanya Han Suhyun sinis. Xia Feng akhirnya berhasil menenangkan pikirannya. Ia menatap wajah Han Xiuxian dengan senyum dingin di bibirnya. Han Xiuxian, kukatakan ini. Jangan berpikir hanya karena ayahmu dan CIA mendukungmu, kau bisa berbuat sesukamu. CIA? Badan Intelijen Pusat? Lelucon apa ini? Han Xiuxian langsung membantahnya. Seharusnya kau jadi penulis skenario. Xia Feng berkata, dengarkan aku dulu. Biar kukatakan ini. Di Afghanistan, aku membunuh puluhan tentara pasukan khusus Amerika dan agen CIA. Mereka mencoba menangkapku beberapa kali tetapi gagal. Apa kau pikir kau lebih baik dari mereka? Di Rusia, kau menyuap anggota organisasi beruang kekerasan untuk membunuhku. Mereka semua mati, tapi aku masih hidup. Apa kau pikir kau lebih kejam dari mereka? Han Xiuxian, kau boleh melawanku. Aku tidak keberatan punya lawan sepertimu. Tapi aku punya pesan untukmu. Ketahui kapan harus berhenti dan lakukan apa yang kau bisa. Aku punya prinsip. Begitu kau melewati batasku, aku akan... Ia mendekatkan diri ke telinga Han Xiuxian, suaranya berubah dingin, aku akan mengambil nyawamu. Tubuh Han Xiuxian tiba-tiba menegang. Ia tidak mau mengakuinya, tetapi ia tidak bisa membohongi dirinya sendiri. Ketika Xia Feng mengatakan ini padanya ia ketakutan. Pada saat itu, ia tiba-tiba merasa bahwa Xia Feng bukanlah CEO perusahaan biasa, juga bukan tunangan Shen Tutianyin, melainkan seorang pembunuh berdarah dingin. Xia Feng memancarkan aura kematian yang sebanding dengan algojo kuno. Aura seperti itu bisa membuat hati seseorang menjadi dingin dan ketakutan. Sepanjang perjalanannya, Xia Feng telah membunuh setidaknya 70 atau 80 orang, bahkan mungkin 100. Untuk orang seperti dia, ketika dia menunjukkan niat membunuh, bagaimana mungkin dia tidak membunuh? Shen Tutianyin berbicara dengan fasih di atas panggung, menguraikan masa depan ponsel yang cerah. Namun, Han Xiuxian sama sekali tidak peduli dan tampak gelisah. Bunyi bip, bunyi bip, bunyi bip. Ponsel Xia Feng berdering. Xia Feng mengeluarkan ponselnya, melihatnya, berdiri dan pergi. Menjawab panggilan sambil berjalan. Panggilan itu dari si Boren. Begitu Xia Feng menjawab, ia mendengar suara si Boren yang memekakan telinga. Bocah,
Negara mempercayakanmu dengan misi sepenting ini, dan kau malah pergi begitu saja untuk bersenang-senang. Apa kau pantas mendapatkan kepercayaan dari atasan dan aku? Xia Feng terus berjalan menuju area sepi, tersenyum getir sambil berkata, Bosi, kelompok ahli ini sudah lama meneliti tanpa hasil. Kau tidak bisa mengharapkanku memberikan hasil dalam seminggu atau sebulan, kan? Lagi pula, jika para petinggi punya solusi, apakah giliranku untuk mengambil alih? Aku bilang, kalau aku mengambil alih, kau harus melakukannya dengan caraku. Bisakah kalian tidak terlalu cemas? Oke, aku tidak bisa berdebat denganmu. Si Boren memarahi sambil tersenyum. Kamu pergi keluar sebentar dan bertunangan dengan Shentu Tianyin. Aku baru tahu ini dari koran. Ada apa? Ini normal, kan? Kita bertemu 2 tahun lalu, saling menyukai, dan akhirnya bersama. Hei, putri baptisku sangat mencintaimu, dan Tuan Tua Tang juga sangat menyukaimu. Bisakah kau mempertimbangkannya kembali? Pernikahan adalah masalah serius, dan aku mendukungmu dan Yuyan. Kalian berdua dari Biru 101, dan kalian telah melewati hidup dan mati bersama. Yuyan cantik, murah hati, berpendidikan tinggi, dan sopan. Dia lebih dari pasangan yang sempurna untukmu. Xia Feng, apakah si Boren menelepon saat ini hanya untuk memutuskan hubungan antara dia dan Shentu Tianyin? Bagi Tang Yuyan, hal itu wajar. Bagaimanapun juga, dia adalah putri baptisnya, tetapi itu sangat menyusahkan baginya. Ia belum pernah memikirkan Tang Yuyan sebelumnya. Ia tak akan pernah melupakan pengalamannya di Afghanistan, terutama saat Tang Yuyan menjahit luka di bokongnya. Lalu, ada juga saat-saat mereka menghabiskan waktu bersama di ruang ganti di Moskow. Kenangan-kenangan ini indah, menarik, dan mengharukan. Namun, keluarga Tang tidak cocok untuknya. Meskipun keluarga Tang adalah klan yang kuat dengan sejarah berabad-abad, keberadaannya telah begitu lama, dengan begitu banyak aturan dan kekakuan, sehingga terasa hampa. Ia tidak menyukai perasaan itu. Terlebih lagi, terlalu banyak anggota keluarga Tang yang terlibat dalam politik, membentuk faksi mereka sendiri. Karena ayahnya, Xia Changhe, ia tidak ingin gegabah menjadi anggota keluarga Tang. Jika identitas ayahnya terbongkar dan terjadi sesuatu, keluarga Tang pasti akan menyingkirkannya, bahkan berbalik melawannya, mengorbankannya demi keselamatan mereka sendiri. Dengan bahaya tersembunyi seperti itu, bagaimana dia bisa memilih Tang Yuyan dan menjadi anggota keluarga Tang? Lupakan saja, kalian anak muda bebas melakukan apapun dengan hubungan asmara kalian. Aku hanya mengatakannya dengan santai, jadi anggap saja kalian tidak mendengar apa-apa. Si Boren mengganti topik pembicaraan dan berkata, ayo kita mulai. Tim pemburu harta karun yang dikirim oleh atasan telah menemukan sesuatu. Aku juga baru saja menerima beritanya. Pikiran Xia Feng tergerak, mungkinkah mereka telah menemukan logam paduan kuno baru? Tidak nyaman bicara di telepon. Aku sudah meminta Yuyan untuk pergi ke pabrik militermu. Kau pulang saja sekarang. Dia membawa beberapa informasi dari sana. Kembalilah dan pelajari. Beritahu aku hasilnya segera setelah kau menerimanya, kata si Boren dengan nada serius. Baiklah, aku akan segera kembali. Xia Feng menutup telepon. Pada saat ini, Shentu Tianyin juga menyelesaikan pidatonya, dan dia bersama An Xiuxian dan pemimpin lainnya bersiap untuk memotong pita. Xia Feng berjalan mendekat, mencondongkan tubuh ke telinga Shentu Tianyin, dan berbisik, ada sesuatu yang mendesak terjadi di perusahaan. Aku pergi dulu. Baiklah, pergilah dan lakukan urusanmu. Hubungi aku kalau sudah selesai. Shentu Tianyin bukanlah wanita yang terlalu bergantung. Xia Feng kembali merendahkan suaranya. An Xiuxian itu orang yang berpikiran sempit dan pendendam. Kau sudah menipunya, dan tidak ada jaminan dia tidak akan membalas. Hati-hati. Saat kau bernegosiasi dengannya, sebaiknya aja aku ikut denganmu. Senyum muncul di bibir Shentu Tianyin. Ya. Di samping itu, apalagi? Lupakan saja, bukan apa-apa. Aku pergi dulu. Nanti ku telepon lagi. Xia Feng berlalu tanpa ragu. Dia ingin mengingatkan Shentu Tianyin untuk berhati-hati terhadap Gu Kewen. Tetapi dia sudah mengingatkannya lebih dari sekali. Tetapi Shentu tidak mau mendengarkan. Jika dia mengingatkannya lagi sekarang, dia mungkin juga tidak akan mendengarkan. Di antara penonton, Gu Kewen tersenyum dan berkata, Anda pergi begitu cepat, apakah ada sesuatu yang terjadi di perusahaan? Xia Feng berhenti dan menatap Gu Kewen, tetapi hanya mengangguk, lalu berjalan melewati Gu Kewen. Entah mengapa, meskipun Gu Kewen selalu melindungi kepentingan Shentu Tianyin, dan bahkan beberapa kali berdiri di sisinya, berbicara mewakilinya dan memberinya ide, dia tetap tidak mempercayainya. Bukan karena apapun, hanya karena keluarga Gu hancur karena dia, Gu Dingshan meninggal karena dia, dan kebencian membunuh ayahnya dan menghancurkan keluarganya bisa dilupakan begitu saja hanya dengan tertawa. Adakah orang suci seperti itu di dunia ini? Sambil memperhatikan kepergian Xia Feng, Gu Kewen tetap tersenyum. Senyum itu seakan melekat dan tak berubah untuk waktu yang lama. Melihat Tang Yuyan lagi,
Xia Feng merasa sangat malu dan tidak tahu harus berkata apa. Di sisi lain, Tang Yuyan bersikap sangat tenang dan berkata sambil tersenyum. Selamat, Shentu Tianyin adalah wanita yang luar biasa. Kamu akan bahagia jika bersamanya. Saat dia mengatakan ini, ada sedikit kesedihan tersembunyi di matanya. Terima kasih. Xia Feng tidak ingin membicarakan pertunangannya dengan Shentu Tianyin. Setelah mempersilakan Tang Yuyan duduk, ia mengganti topik pembicaraan. Ngomong-ngomong, Tuan Si bilang Anda membawa sesuatu. Coba saya lihat. Tang Yuyan menyerahkan tas arsip ke Xia Feng. Xia Feng mengeluarkan isi tas berkas, yang berisi beberapa foto dan dokumen kertas. Foto tersebut memuat banyak gambar Yerusalem, termasuk gereja makam suci yang terkenal di dunia, tempat pemakaman Yesus, Putra Tuhan, dan tempat suci di hati umat Kristen. Yerusalem dianggap suci oleh ketiga agama besar Islam, Kristen, dan Yahudi. Di Yerusalem juga terdapat tembok ratapan Yahudi dan kubah batu. Keduanya merupakan situs suci bagi kedua agama. Namun, foto-foto dalam tas arsip tersebut tidak menyertakan tembok ratapan maupun kubah batu. Mungkinkah tempat persembunyian harta karun ketiga ada di gereja makam suci? Xia Feng menebak dalam benaknya. Benar saja, ia kemudian menemukan deskripsi berikut dalam dokumen kertas itu. Kompas menunjuk jauh di bawah gereja makam suci, tanpa ada jalan. Lokasi itu suci dan tak tergoyahkan. Tak ada tanah yang bisa ditembus. Kami telah mencoba segala cara dan mengerahkan segala daya upaya, tetapi tak ada yang berhasil. Operasi terhenti, membutuhkan bantuan. Selain deskripsi ini, dokumen tersebut juga menjelaskan banyak solusi yang mereka pikirkan, metode yang mereka gunakan, dan beberapa informasi tentang gereja makam suci. Isinya sebenarnya memiliki satu tujuan untuk menunjukkan kepada para petinggi bahwa mereka tidak berusaha, tetapi mereka memang tidak punya pilihan lain. Memang, gereja makam suci adalah tempat suci dalam agama Kristen, tempat Yesus dimakamkan. Bagaimana mungkin kita menggalinya begitu saja? Ini bukan lagi masalah yang bisa diselesaikan dengan uang dan kekuatan nasional. Ini masalah keyakinan, dan kekuatan uang tanpa pucat dan tak berdaya di sini. Xia Feng menatap dokumen kertas itu, sementara Tang Yuyan menatapnya dengan tenang, tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Setelah membacanya, Xia Feng memasukkan foto-foto dan dokumen kertas ke dalam tas arsip dan mengembalikannya kepada Tang Yuyan. Apakah kamu sudah selesai membacanya? Tang Yuyan memecah keheningan di antara keduanya. Xia Feng mengangguk. Aku sudah selesai membacanya. Sungguh merepotkan. Kenapa tiba-tiba kau terpikir untuk melamar Shentu Tianyin? Ini pertanyaan kedua Tang Yuyan. Pikirannya melayang-layang. Xia Feng tersenyum canggung, kupikir kau akan menanyakan pendapatku. Kenapa kau menanyakan ini? Tang Yuyan berkata, hanya bertanya. Kalau tidak nyaman, kamu tidak perlu memberitahuku. Xia Feng tersenyum pahit. An Xiuxian melamar Tianyin. Sungguh tiba-tiba. Aku bahkan tidak tahu apa yang terjadi, tapi dia melamarku. Tang Yuyan berkata, Shentu Tianyin mungkin berkata bahwa jika kamu tidak melamarnya, dia akan menerima lamaran An Xiuxian, kan? Xia Feng tercengang. Ia benar-benar bisa menebak hal seperti itu. Ia tidak mengatakannya karena ia tidak ingin Tang Yuyan berpikir Shentu Tianyin memiliki motif tersembunyi dalam masalah ini. Namun, ia tidak menyangka bahwa Xia Feng akan menebaknya tanpa ia katakan apapun. Sepertinya dia benar-benar mengatakan itu. Bibir Tang Yuyan sedikit melengkung. Dia memang wanita yang sangat pintar. Dia tahu bagaimana memanfaatkan An Xiuxian untuk menekanmu. Kau juga jujur. Hanya karena dia mengatakan itu, kau menyerah begitu saja? Xia Feng tersenyum pahit dan berkata, jangan bicara seperti itu tentang dia. Aku melamarnya karena aku sangat menyukainya. Kalau bukan karena alasan ini, aku tidak akan melakukannya. Xia Feng tidak peduli apakah Shentu Tianyin telah memanfaatkan seseorang atau tidak, atau apakah dia memiliki motif tersembunyi atau tidak. Dia hanya peduli pada satu hal, yaitu, dia sangat menyukainya. Sebenarnya, jika seseorang benar-benar ingin menemukan alasannya, jawabannya hanyalah air mata Shentu Tianyin. Air matanya meluluhkan pria tegar ini dan membangkitkan perasaannya terhadapnya. Namun, meskipun ini alasannya, itu karena ia benar-benar memilikinya di dalam hatinya. Ia telah menanam benih itu sejak lama. Tang Yuyan mengangkat bahu. Itu membuatku terkesan agak usil. Lagi pula, kalian berdua sudah bersama. Semoga kalian semua baik-baik saja. Xia Feng tersenyum dan berkata, terima kasih. Oke, mari kita mulai. Tang Yuyan juga mengganti topik. Kamu sudah melihat laporan dan fotonya. Bagaimana menurutmu? Xia Feng menggelengkan kepalanya. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Jika ada sesuatu yang benar-benar terkubur di bawah gereja makam suci, kita tidak mungkin bisa menggalinya. Tempat itu adalah tempat suci bagi umat Kristen. Jika ada yang mengganggunya, umat Kristen di seluruh dunia akan marah besar. Belum lagi pembalasan dari umat Kristen, protes internasional saja sudah sangat menghancurkan. Kamu tidak bisa berbuat apa-apa? Tidak mungkin. Setelah jeda,
Xia Feng melanjutkan. Namun, berdasarkan laporan dan foto-foto ini saja, saya tidak bisa membuat penilaian. Jika saya melihatnya langsung, mungkin saya akan punya pendapat berbeda. Kau ingin pergi ke Yerusalem? Tang Yuyan menatap Xia Feng. Xia Feng terdiam sejenak sebelum berkata, aku ditugaskan untuk meneliti logam paduan kuno dan buku perunggu. Kemajuanku saat ini lambat, dan aku butuh lebih banyak petunjuk. Jika aku tidak bisa menemukan tempat persembunyian harta karun ketiga, penelitianku kemungkinan besar tidak akan membuahkan hasil. Jadi, meskipun berbahaya, aku akan memeriksanya. Tang Yuyan berkata, baiklah kalau begitu. Aku akan melaporkan ini kepada atasan. Jika mereka setuju, kita akan berangkat ke Yerusalem. Kau mau pergi? Tidak mau tinggal lebih lama? Tanya Xia Feng. Tang Yuyan mengerucutkan bibirnya dan berkata, kamu sekarang sudah menikah. Aku tidak ingin Shen Tutianyin salah paham. Jadi, aku akan kembali ke biro. Xia Feng, setelah mengantar Tang Yuyan pergi, Xia Feng pun meninggalkan gedung kantor dan menuju pabrik baru. Pertunangannya dengan Shen Tutianyin hanyalah sedikit rasa malu di hadapan Tang Yuyan. Tetapi menghadapi Anina adalah hal yang memalukan. Ia tidak tahu bagaimana cara membicarakan hal ini dengan Anina, apalagi bagaimana caranya agar bisa akrab dengannya di masa depan. Seorang wanita yang dengan sepenuh hati mengikutinya, melakukan banyak hal untuknya, dan tidur dengannya. Tetapi sekarang ia bertunangan dengan wanita lain. Dari sudut pandang seorang wanita, apapun alasannya, hal seperti itu tidak dapat diterima. Di bengkel baru, Xia Feng bertemu Anina. Ia sedang mendebuk senapan runduk XL2500 yang diduga mengalami malfungsi. Saking fokusnya, ia bahkan tidak menyadari kedatangan Xia Feng. Orang Jerman terkenal dengan ketelitiannya, dan Anina memiliki sifat ini begitu ia mulai bekerja. Semua hal lain menjadi sia-sia. Asisten Anina melihat Xia Feng dan memperingatkan Anina. Anina kemudian menatap Xia Feng dengan senyum menawan di wajahnya. Senyum ini, tanpa emosi negatif, sangat lugas. Xia Feng bingung. Mungkinkah dia tidak tahu? Apakah kamu sibuk? Xia Feng menyapanya dengan sedikit malu. Asisten Anina sangat bijaksana. Ia menyapa Xia Feng dan pergi. Anina berkata, senjata ini akan dikirim ke Argentina, 100 buah. Ada masalah dengan pengiriman ini? Saya akan memperbaikinya. Baiklah, terima kasih atas kerja kerasmu. Xia Feng tiba-tiba merasa bahwa dia terlalu canggung dalam berbicara dan tidak tahu harus berkata apa. Beberapa hal terasa memalukan dan berhutang budi hanya untuk dipikirkan. Sungguh dibutuhkan keberanian dan keterampilan untuk mengungkapkannya dan kemudian menghadapinya. Anina tersenyum dan berkata, kamu bertingkah aneh hari ini. Mau cerita sesuatu? Itu. Xia Feng masih tidak bisa mengatakannya. Ayo jalan-jalan, kata Anina. Aku sudah di sini beberapa jam dan pinggangku pegal. Xia Feng mengangguk dan mengikuti Anina keluar dari bengkel baru. Di luar sedang cerah, dan lereng bukit di belakang pabrik tampak berganti-ganti antara hijau dan kuning, membentuk gulungan gambar di bawah sinar matahari keemasan, dengan pemandangan yang menyenangkan. Keduanya berjalan menyusuri jalan setapak yang tertutup dedaunan gugur menuju lereng bukit. Tak satu pun dari mereka berbicara di sepanjang jalan. Selama perjalanan inilah Xia Feng menduga Anina pasti sudah tahu tentang pertunangannya dengan Shen Tutianyin. Kalau tidak, dengan kepribadiannya yang ceria, ia tidak akan tinggal diam. Xia Feng berhenti di bawah pohon dan berkata, Anina, aku. Anina tiba-tiba tersenyum. Aku menunggumu bicara, tapi kau tak pernah bicara. Baiklah, ku beritahu. Kemarin ada yang bilang tentang kau dan Shen Tutianyin. Kalian bertunangan. Aku lihat beritanya di TV tadi malam. Sejujurnya, awalnya aku agak sedih, tapi akhirnya aku mengerti. Xia Feng bingung harus berkata apa, jadi ia diam-diam mencoba menebak apa yang dipikirkan Anina. Namun, ia tidak tahu apakah Anina sedang senang atau sedih saat ini. Senyum di wajahnya tampak tulus, namun juga merupakan penyamaran yang cerdik. Anina meninju Xia Feng pelan. Aku tahu sejak kita bertemu di Jerman sampai sekarang, kau tak pernah benar-benar mencintaiku. Kau bersamaku karena rasa simpati. Tapi aku menyukaimu, jadi meskipun aku tahu kau tak akan benar-benar jatuh cinta padaku, aku tetap bersamamu. Sudah kubilang aku seorang intuisionis. Aku tak peduli apapun selain perasaanku. Sekarang kau telah bertunangan dengan Shen Tutianyin. Saatnya bangun dari mimpiku. Jangan khawatirkan aku akan cepat beradaptasi. Tanpamu, aku masih punya mimpiku. Dan sekaranglah saatnya untuk mencurahkan seluruh energiku untuk itu. Ini intuisi. Ini Anina. Perempuan Barat berbeda dengan perempuan Timur. Dalam hal hubungan, perempuan Barat cenderung lebih santai, lebih berpikiran terbuka, dan rela melepaskan. Mereka tidak terpaku pada satu hal. Mereka juga tidak memandang cinta dan pernikahan sebagai aspek terpenting dalam hidup. Terima kasih. 1000 kata terucap, tetapi hanya 3 kata ini yang keluar dari mulut Xia Feng. Namun, ia tulus. Anina tersenyum dan berbalik untuk berjalan menaiki lereng bukit.
Xia Feng sedikit penasaran, kamu mau pergi kemana? Anina berkata, kamu akan segera menjadi suami wanita lain. Sebelum itu, kamu harus mengadakan pesta lajang, kan? Aku ingin mengadakan pesta lajang yang spesial untukmu. Xia Feng, lagi pula, kamu sudah berjanji akan membantuku mewujudkan mimpiku. Sebelum itu, kamu harus memenuhi kebutuhanku dalam hal itu. Aku tidak suka pria lain. Anina tampak sangat serius. Butiran keringat halus perlahan muncul di dahi Xia Feng. Perpisahan macam apa ini? Namun sebelum Xia Feng dapat mengatakan apapun, Anina meraih tangannya dan berlari menuju lereng bukit. Aku tahu tempat yang rumputnya sangat lembut seperti karpet. Xia Feng, Anina tahu sejak awal bahwa Xia Feng tidak akan pernah benar-benar jatuh cinta padanya. Ia hanya bersamanya untuk kesenangan sensual, memuaskan kebutuhan emosional dan fisiknya sendiri. Dalam situasi ini, haruskah ia peduli bahwa Xia Feng bertunangan dengan Shen Tutianyin? Namun, setelah kembali dari rerumputan rahasia itu, yang lebih lembut dari karpet, Xia Feng, punggung dan kakinya terasa sakit, diam-diam mengerang. Sebuah ide muncul di benaknya, sepertinya aku harus menghindarinya untuk sementara waktu mulai sekarang. Jika aku benar-benar tidak bisa menghindarinya, maka aku akan memuaskannya saja. Perlahan, dia akan melupakanku. Lagi pula, aku harus mewujudkan mimpinya sesegera mungkin. Itulah cara yang tepat untuk menyelesaikan masalah ini. Impian Anina adalah membangun kastil bergaya Bavaria di tepi sungai Isar di Munich, Jerman, dengan pertanian dan kilang anggur yang luas di dekatnya. Uang bukanlah masalah bagi Xia Feng, tetapi membuat Jerman menghentikan pengejaran dan tuduhan terhadap Anina merupakan tantangan terbesar. Setiap kali memikirkannya, Xia Feng merasa pusing dan bingung harus berbuat apa. Kembali di gudang senjata Thunder Horse, Xia Feng mengunci diri di laboratorium bawah tanah. Kini, hanya pekerjaan yang bisa membebaskannya dari masalah dengan para wanita. Sambil mengintip melalui teks dan pola pada buku perunggu itu, suku kata misterius terbentuk di benak Xia Feng, seolah-olah seseorang sedang membaca teks atau membaca kitab suci. Itu adalah bahasa misterius, bahkan bukan bahasa, dan mustahil untuk diuraikan. Xia Feng mengubah targetnya menjadi sepotong logam paduan kuno. Dengan tatapan tajam, sesosok tubuh seputih salju dan halus tiba-tiba muncul. Putri Yongmei berjalan anggun di laboratorium bawah tanah, kepalanya tertunduk, seolah sedang memikirkan sesuatu. Dulu, saat ia muncul, ia pasti akan mengucapkan satu kalimat, yaitu aku sudah hafal wajahmu, dan kalimat berikutnya pasti akan berbunyi aku sudah lama sekali menunggumu. Tetapi kali ini ia tidak berkata apa-apa, hanya berjalan dengan kepala tertunduk. Mungkinkah ideologinya tidak tetap dan akan berubah? Xia Feng penasaran dan mengamati sejenak, tetapi dia tidak menemukan pola apapun. Oh! Putri Yongmei tiba-tiba mendesah dan duduk di kursi. Xia Feng tercengang. Ia hanya bertanya-tanya apakah Putri Yongmei memiliki ideologi yang sama dengan orang normal, tetapi dalam sekejap mata, Putri Yongmei menunjukkannya. Meski hanya desahan, Xia Feng tersentuh seperti 300 kata. Sederhana saja jika ia tak punya emosi, tak punya kesadaran seperti orang normal, bagaimana mungkin ia mendesah? Tepat saat Xia Feng tengah berpikir liar, Putri Yongmei memegang pipinya dengan kedua tangan, dan matanya yang indah bagai air musim gugur menatap lurus ke arah Xia Feng. Dalam posisi ini, dada tertutup, tetapi kaki putihnya yang panjang terekspos dan terbuka. Adegan misterius dan elegan ini dapat membuat orang mimisan dan bahkan membangkitkan keliaran primitif. Xia Feng tidak tahu harus melihat kemana, tetapi ia harus menatapnya dengan saksama, mengamati setiap perubahan dalam dirinya. Setelah menatapnya sejenak, ia berkata dengan ragu, "Resletingmu terbuka." Putri Yongmei menundukkan kepalanya dan melirik ke bawah. Xia Feng berseru dalam hatinya, dia tahu apa yang aku bicarakan. Sedetik kemudian, Putri Yongmei mengangkat kepalanya, menatap Xia Feng lagi, dan berkata, "Aku ingat wajahmu." Xia Feng, pada saat ini, semua fantasi hancur. Setelah beberapa kali mencoba, Xia Feng menyerah. Selain desahan yang tak terjelaskan itu, Putri Yongmei tidak mengatakan apapun. Ia terus mengulang dua kalimat yang sama berulang-ulang. Dua kalimat itu terasa seperti jawaban universalnya. Jawaban yang sama yang selalu ia gunakan untuk menjawab setiap pertanyaan Xia Feng. Hal itu membuatnya gila. Sepertinya aku harus pergi ke Yerusalem. Untuk mengungkap rahasia logam paduan kuno dan buku perunggu itu, syarat paling mendasar adalah mengumpulkan semua benda itu. Setelah mengumpulkannya, bisakah logam paduan kuno yang menyerupai bagian-bagian itu benar-benar disatukan menjadi sebuah kotak? Tapi itu bukan kotak Pandora, sumber bencana, kan? Hati Xia Feng dipenuhi imajinasi dan kekhawatiran. Sesaat kemudian, Xia Feng meninggalkan laboratorium bawah tanah. Sebelum pergi, ia memanggil prajurit di pintu masuk dan, di bawah pengawasannya, memasukkan dua keping logam kuno dan buku perunggu ke dalam brankas. Prajurit itu, yang mengenakan perlengkapan pelindung lengkap, tanpa waspada terhadap kemungkinan tertular wabah, dan bahkan saat mengawasi, ia tetap menjaga jarak.
Xia Feng membereskan barang-barangnya dan berbalik untuk pergi. Kali ini, ia tidak mengurung Putri Yongmei. Ia punya alasan. Putri Yongmei mendesah tak jelas. Jika ia diberi lebih banyak waktu di dunia luar, terpapar lebih banyak hal, akankah ia mengembangkan kesadaran diri yang lebih besar? Inilah tujuannya, ia ingin mengembalikan kebebasan Putri Yongmei. Dia sama sekali tidak khawatir kalau Putri Yongmei akan lari ke tempat yang jauh dan kehilangan kontak dengannya. Karena sejak pertama kali dia melepaskannya, dia sudah seperti pengikutnya, dimanapun dia berada, dia ada di sana. Keluar dari ruang bawah tanah, Xia Feng menyadari hari sudah gelap. Tiba-tiba ia merasa sedikit lapar, jadi ia pergi ke dapur villa dan menggoreng 2 steak, satu untuk dirinya sendiri dan satu lagi untuk Anina. Begitu Lukas keluar dari dapur, Anina kembali. Ia mencium aromanya dan berkata dengan gembira, "Wah, Lukas, kamu sudah membuat steak? Aromanya sangat harum. Ada yang buat aku? Aku tahu kamu pasti lapar, jadi aku membuat porsi tambahan. Ayo makan bersama," kata Xia Feng. Anina berjalan ke ruang makan, mencium pipi Xia Feng, lalu duduk di meja makan untuk menikmati steak buatan Xia Feng. Xia Feng menuangkan 2 gelas anggur merah, memberikan satu kepada Anina dan menyimpan satu untuk dirinya sendiri. "Terima kasih." Anina menyesap anggur merahnya, tampak sangat nyaman dan santai. Suasananya cocok untuk pesta lajang. "Sudahkah kamu memikirkan programnya? Kalau belum, aku punya beberapa ide bagus. Aku harus memberimu pesta lajang yang tak terlupakan." Mendengar kalimat itu, Xia Feng hampir menjatuhkan garpu yang sedang memegang sepotong daging sapi di atas meja. Perpisahan yang seharusnya menyedihkan justru berubah menjadi pesta bagi mekanik wanita itu, sebuah acara yang penuh kegembiraan dan hiburan. Pada saat ini, Putri Yongmei tiba-tiba datang dan menundukkan kepalanya ke arah piala di tangan Xia Feng. Perhatian Xia Feng langsung teralih, dan ia bertanya-tanya dengan heran, apa yang ingin dia lakukan? Apakah dia ingin minum? Aneh sekali kalau seorang wanita yang bahkan tidak punya tubuh sungguhan ingin minum. Kepala Putri Yongmei yang halus berhenti sekitar 30 cm di atas gelas anggur. Lubang hidungnya berkedut, seolah sedang mengendus anggur. Kemudian, ia meraih gelas itu. Namun, tangannya yang halus terselip di dalamnya, dan ia tidak bisa mengangkat apapun. Xia Feng mendesah dalam hati, "Bagaimana kau bisa mengangkat gelas anggur jika kau bahkan tidak punya tangan?" Putri Yongmei tiba-tiba menundukkan kepalanya, gelas anggur tertancap di pipinya, dan mulutnya terbenam dalam anggur merah. Ia sepertinya ingin minum dengan cara ini. Xia Feng tersenyum tipis dan berpikir, tidak ada gunanya. Tetapi pada saat ini, anggur merah di gelas tiba-tiba membentuk riak-riak, seperti permukaan danau yang tersapu angin. Xia Feng tercengang. Untungnya, Anina tidak menyadari fenomena aneh ini. Ia dengan lembut menendang Xia Feng ke bawah meja dan mengedipkan mata birunya ke arahnya. "Lukas, acara pertama adalah kita mandi bersama. Bagaimana menurutmu?" "Ah." Xia Feng kembali sadar kali ini. "Hah? Kenapa anggurmu bergerak?" Anina memperhatikan riak-riak di gelas Xia Feng dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Xia Feng lalu menyenggol meja dengan lututnya, "Mungkin aku tak sengaja menabraknya. Jadi begitulah yang terjadi. Saya pikir akan terjadi gempa bumi," kata Anina. Putri Yongmei meninggalkan gelas anggur Xia Feng dan menjulurkan lidahnya, mengusap-usap bibir cerinya yang cerah, seolah-olah telah diwarnai anggur merah. Namun, Xia Feng dapat melihat dengan jelas bahwa tidak ada apa-apa di bibirnya. "Haruskah aku mengurungnya? Jika aku terus membiarkannya bebas, dia pasti akan ketahuan jika melakukan hal-hal aneh. Namun, jika aku tidak membiarkannya bebas dan mencegahnya berhubungan dengan dunia luar, bagaimana aku bisa menemukan petunjuk berharga?" Xia Feng sedikit ragu. Anina menghabiskan steaknya dan meminum anggur merah yang telah dituangkan Xia Feng untuknya. Ia menyeka mulutnya dengan serbet dan berkata, "Lukas, aku akan menunggumu di kamar mandi lantai atas. Ayo. Biasanya kamu makan cepat, tapi hari ini kamu terlalu lambat. Ini pesta lajangmu. Jangan buang waktu untuk steak." Xia Feng, tidak lama setelah Anina pergi, sebuah panggilan telepon masuk. "Ming Mei, ada apa?" Xia Feng mengenali nomor ponsel Fu Ming Mei. "Tuan, siapa Anda bagi pemilik telepon ini?" Suara yang keluar dari telepon itu adalah suara seorang pria. Jantung Xia Feng tiba-tiba berdebar kencang, dan ia mendapat firasat buruk. Ia pun berseru, "Siapa kau?" "Saya seorang dokter di rumah sakit Boai. Teman Anda terluka dan saat ini dirawat di rumah sakit. Dia tidak punya kartu identitas, dan nomor Anda satu-satunya yang ada di kontak teleponnya, jadi saya menelepon untuk menanyakannya." "Ada apa dengannya?" Xia Feng sudah mulai gugup. "Cepat ceritakan." "Dia terluka parah dan dipukuli. Dia jatuh di pinggir jalan dan seorang pejalan kaki menelepon nomor darurat. Kebetulan rumah sakit kami dekat, jadi pusat komando mengirimkan ambulans kami. Dia membutuhkan operasi untuk menyelamatkan nyawanya. Silakan datang dan periksa dia sesegera mungkin." Ngomong-ngomong,
Saya ingin mengingatkan Anda untuk membawa kartu asuransi kesehatannya dan sejumlah uang tambahan, kata dokter itu. Emosi Xia Feng sedikit tak terkendali. Aku akan segera ke sana, tapi kau harus segera mengoperasinya. Selamatkan dia sekarang juga. Tetapi, dokter itu ragu-ragu. Xia Feng berkata dengan sengit, aku Xia Feng. Aku punya banyak uang. Aku akan menyembuhkannya bahkan jika itu menghabiskan 10 juta. Lagi pula, dia pengawal Shen Tianyin. Dia tidak akan berutang sepeser pun padamu. Oh, begitu, baiklah, saya akan segera mengatur operasinya. Dokter itu kemudian menutup telepon. Jika dokter yang menelepon suka membaca berita atau berselancar di internet, kemungkinan besar ia sudah melihat berita Xia Feng. Apalagi Shen Tianyin. Ia adalah wanita terkaya di Tiongkok, dan ketenarannya telah menyebar ke seluruh negeri. Lalu, apakah pengawal Shen Tianyin masih membutuhkan biaya pengobatan? Xia Feng menyimpan ponselnya dan berlari keluar. Saat ini, ia tak lagi peduli pada Anina yang menunggunya di kamar mandi. Pesta bujangan berakhir lebih awal. Satu-satunya yang mengikuti Xia Feng adalah Putri Yongmei. Secepat apapun Xia Feng berlari, ia mengikutinya seperti bayangan, selalu menjaga jarak beberapa langkah darinya. Namun, Xia Feng sudah tidak peduli lagi dengan perubahan apapun pada dirinya. Ia tidak hanya mengkhawatirkan Fu Mingmei, tetapi juga Shen Tianyin. Fu Mingmei terbaring di meja operasi. Wajahnya yang dulu cantik berubah drastis, bibirnya bengkak dan melengkung keluar. Rongga matanya hitam dan bengkak. Ada luka tusuk di perut bagian bawah dan dadanya, dan masih berdarah. Jelas sekali luka macam apa ini, seseorang telah menyerangnya. Di luar ruang operasi rumah sakit, setelah melihat apa yang terjadi di dalam, hati Xia Feng terbakar amarah. Ia mengeluarkan ponselnya dan menghubungi Shen Tianyin lagi, tetapi ponselnya masih mati. Faktanya, Xia Feng telah menghubungi ponsel Shen Tianyin lebih dari sekali dalam perjalanan ke sini, tetapi panggilannya selalu tidak berhasil. Kini, Fu Mingmei terbaring di meja operasi, nyawanya di ujung tanduk. Jelas mustahil baginya untuk menceritakan apa yang telah terjadi. Saat ini, ia seperti ditutup matanya dan telinganya ditutup, terperangkap dalam lingkungan tertutup, tak mampu mendapatkan informasi yang dibutuhkannya. Setelah ragu-ragu sejenak, Xia Feng akhirnya memanggil Shen Turen, "Ayah." "Feng Zi, ada apa?" Shen Turen tampak sangat senang ketika menerima telepon Xia Feng. Xia Feng menekan kegugupan dan kekhawatirannya dan berbicara dengan nada lambat. "Ayah, aku menelepon untuk menanyakan apakah Tianyin sudah pulang." Shen Turen berkata, "Tidak, kalian berdua pergi bersama pagi ini dan belum kembali. Aku sudah menelepon Ming Mei, tapi tidak tersambung." Xia Feng tertegun sejenak. Ia tiba-tiba menyadari bahwa ponsel yang ditemukan dokter pada Fu Mingmei bukanlah miliknya, melainkan sengaja diberikan padanya. Dokter yang meneleponnya juga mengatakan bahwa ia satu-satunya kontak di ponsel itu. "Feng Zi, apa yang terjadi?" Shen Turen tiba-tiba menjadi gugup. Xia Feng berkata, "Tidak apa-apa, jangan khawatir. Dia mungkin berada di luar jangkauan. Baiklah, aku akan mencarinya. Aku tahu di mana dia. Aku akan meneleponmu segera setelah aku menemukannya." "Baiklah, pelan-pelan saja," Shen Turen mengingatkan. Xia Feng menutup telepon. Meskipun belum menerima informasi apapun, dia hampir yakin Shen Tianyin telah diculik. Ding ling ling, ding ling ling. Telepon di tanganku tiba-tiba berdering. Itu adalah angka aneh yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Xia Feng menarik napas dalam-dalam dan menjawab telepon. "Siapa?" Suara berat seorang pria terdengar dari telepon. "Xia Feng? Ini aku," kata Xia Feng. "Tenang saja. Sebutkan hargamu." "Haha, sepertinya kau sudah tahu apa yang terjadi." Suara pria itu berkata, "Kau sudah mendengarnya dengan jelas, aku tidak akan mengulanginya lagi. Shen Tianyin ada di tangan kita. Jangan panggil polisi. Siapkan uang tunai 200 juta segera dan tiba di Baoding dalam 2 jam. Aku akan menghubungimu nanti." Xia Feng berkata, 2 jam, 200 juta tunai. Bank sedang tutup. Bagaimana saya bisa menariknya? Bahkan jika bank tutup pada jam operasional normal, saya tidak akan bisa menarik uang sebanyak itu dalam 2 jam. Lagi pula, saya harus bergegas ke Baoding saat itu. Bagaimana kalau transfer bank? Berikan nomor rekening Anda, dan saya akan segera mentransfer uangnya setelah bertemu Anda." Pria itu terdiam sejenak, lalu berkata, "Transfer ban boleh, tapi tebusannya 300 juta. Sampai jumpa di Baoding 2 jam lagi. Ingat, jangan panggil polisi. Kalau tidak, kau akan menemukan mayatnya. Aku tidak akan menelepon polisi. Biarkan aku mendengar suaranya." Xia Feng memaksa dirinya untuk tenang. Xia Feng, jangan." Suara Shen Tianyin terdengar dari telepon, namun segera menghilang. Beberapa detik kemudian, suara pria itu terdengar lagi dari telepon. "Anda sudah memastikan kondisinya. Ayo berangkat, jangan terlambat." Setelah itu, ia menutup telepon.
Xia Feng menyimpan teleponnya dan bergegas ke tempat parkir rumah sakit. Malam itu gelap, lampu neon berkelap-kelip, dan mobil-mobil ramai di jalan. Sebuah SUV Chevrolet Suburban melaju kencang di jalan, menerobos lampu merah di setiap belokan, bagaikan binatang buas. Di dalam mobil, alis Xia Feng berkerut, pikirannya dipenuhi kekhawatiran. Ia mempertimbangkan untuk menelepon Long Bing atau Tang Yuyan dan meminta bantuan dari Biro 101, yang tampaknya merupakan pilihan yang sangat bijaksana. Namun, begitu ide itu muncul dan ia hendak melakukannya, ia tiba-tiba menyerah. Kamu tidak dapat melakukan itu. Pada saat ini, otaknya bekerja dengan kecepatan yang luar biasa cepat. Jika itu hanya penculik biasa, Fu Mingmei bisa dengan mudah menanganinya. Shen Tu Tianyin bepergian dengan 4 pengawal pria selain Fu Mingmei, pengawal pribadinya yang teguh. Para pengawal itu juga merupakan pengawal profesional yang sangat terampil. Dengan pengawal seperti itu, bagaimana mungkin penculik biasa bisa menculik Shen Tu Tianyin? Jika dia bukan penculik biasa, lalu siapa dia? Sebelum mengetahui kekuatan pihak lain, gegabah memanggil Long Bing dan Tang Yuyan untuk meminta bantuan dari Biro 101 hanya akan membawa konsekuensi bencana. Penelepon meminta uang tunai sebesar 200 juta. Saya menyarankan transfer bank, dan dia setuju tanpa banyak berpikir. Dia jelas sudah mengantisipasi kemungkinan ini. Jika transfer bank, dia bisa saja meminta 1 miliar, atau bahkan lebih, karena dia telah menculik Shen Tu Tianyin. Tapi dia hanya menaikkan tebusannya sebesar 100 juta. Mengapa demikian? Xia Feng dipenuhi keraguan dan dia tidak dapat memahaminya. Otaknya masih mengingat dan menganalisis dengan cepat. Baru saja, ketika pria itu sedang berbicara, terdengar suara angin di teleponnya. Fu Mingmei belum lama ditemukan. Mungkinkah para penculik membawa Shen Tu Tianyin ke Baoding? Angin yang kudengar itu suara angin yang masuk melalui celah-celah jendela mobil. Kalau begitu, kenapa mereka harus melakukannya di Baoding? Mereka bisa saja melakukannya di pinggiran kota Kyoto. Apa yang mereka sembunyikan? Semakin Xia Feng menganalisisnya, semakin ketakutan ia. Ia punya firasat bahwa ini bukan penculikan biasa. Para penculik mungkin punya motif lain selain tebusan. Terlebih lagi, mereka mungkin tahu identitasnya. Mereka bersikeras melakukannya di Baoding untuk menghindari Biro 101. Memikirkan hal ini, Xia Feng bahkan lebih takut untuk memanggil Long Bing dan Tang Yuyan. Mobil itu melaju keluar kota, memasuki jalan raya, dan langsung menuju Baoding. Ada banyak mobil di jalan raya, termasuk mobil penculik, tetapi mustahil untuk mengetahui mobil yang mana. Tak lama setelah memasuki jalan raya, Xia Feng menelepon ponsel Gu Kewen. Ponsel Gu Kewen tidak dimatikan dan panggilan tersambung dengan cepat. Xia Feng, ada apa? Suara Gu Kewen terdengar dari telepon. Apakah kamu tahu kemana Tianyin pergi? Xia Feng menenangkan diri dan bertanya dengan nada tenang. Suara Gu Kewen, entahlah. Aku pulang setelah negosiasi dengan An Xiuxian selesai. Memulai negosiasi secepat ini? Kau tahu kepribadian Tianyin. Dia tidak akan berubah pikiran tentang keputusan yang telah diambilnya. Dia juga orang yang menghargai efisiensi. Karena dia sudah putus dengan grup domain ilahi, bicara dengannya cepat atau lambat akan menghasilkan hasil yang sama. Bukankah Dewan Direksi Divine Domain Group ikut terlibat? Ini, aku tidak yakin. Grup Shenyu dikendalikan oleh An Jinjian. Untuk An Xiuxian, dia mungkin hanya perlu menelepon ayahnya. Masalah ini sebenarnya bisa diselesaikan dengan mudah, kata Gu Kewen. Jadi begitulah. Setelah jeda, Xia Feng melanjutkan, di mana kamu? Bukankah aku sudah bilang tadi? Aku di rumah. Gu Kewen berkata, kamu kelihatan agak aneh hari ini. Kenapa kamu menanyakan pertanyaan aneh seperti itu? Tidak, aku dengar suara ambient MU agak berantakan. Oh, jadi itu alasannya. Aku sedang di balkon dan ada seseorang di bawah, kata Gu Kewen. Sudahlah, aku tidak akan mengganggumu lagi. Xia Feng menutup telepon. Mata Xia Feng dingin. Dan hatinya bahkan lebih dingin. Tadi, dia tidak mendengar suara apapun. Dia hanya mengujinya, tetapi Gu Kewen bilang dia ada di balkon. Apakah dia bersalah atau menyembunyikan sesuatu? Mungkinkah Gu Kewen dan An Xiuxian terlibat dalam penculikan ini? Kalau begitu, aku akan membunuhmu. Xia Feng sangat marah. Meskipun ini hanya tebakan, begitu dia mengetahuinya, dia akan membalas dendam. Apa yang paling dibencinya adalah seseorang yang menyerang seseorang di sekitarnya, apalagi tunangannya. 1 jam kemudian, Xia Feng tiba di pusat kota Baoding. Ia memarkir mobilnya di pinggir jalan dan menghubungi nomor penculik. Namun, teleponnya tidak aktif. Hatinya mencelos. Penculik itu sudah siap. Ia berada di tempat terbuka, sementara mereka berada dalam kegelapan. Kejadian malam ini sungguh berbahaya. Xia Feng membuka bagasi Chevrolet Suburban-nya, memperlihatkan senapan runduk XL2500 yang telah dimodifikasi. Ini bukan pertama kalinya ia menghadapi situasi hidup atau mati. Sebelumnya, ia merasa aman dan percaya diri hanya dengan senapan runduk di tangan.
Namun kali ini, ia tidak merasa sedikit pun aman. Bukan karena alasan lain, hanya karena Shen Tutianyin ada di tangan pihak lain. Xia Feng menutup bagasi, melihat sekeliling, lalu pergi ke supermarket di ujung jalan. Ia membeli pisau berburu kecil dan menyembunyikannya di dalam kaos kakinya. Ia juga membeli beberapa jarum jahit sepatu, yang ia sembunyikan di sol sepatu dan celana dalamnya. Dia kembali ke mobil dan menunggu kurang dari 10 menit sebelum telepon selulernya berdering. Kali ini, nomor yang dihubungi adalah nomor asing lainnya, tetapi orang yang berbicara adalah orang yang sama. "Di mana kamu sekarang?" Suara pria itu masih begitu rendah, dingin, dan tanpa emosi. Xia Feng berkata, "Saya sekarang berada di pusat kota Baoding. Tinggalkan kota Baoding, menuju ke timur, ke pabrik kimia Shuntian. Aku akan menunggumu di sana," kata pria itu. Xia Feng berkata, "Aku ingin mendengar suara Tianyin." "Wu Xia Feng, jangan datang." Suara Shen Tutianyin menangis, penuh ketakutan dan putus asa. "Jangan takut, aku akan mengantarmu pulang," kata Xia Feng. Suara pria itu terdengar dari telepon. "Oke, ayo kita pergi. Jangan main-main, atau aku akan membunuhnya." "Tenang saja. Yang kau minta itu uang, bukan bencana. Aku akan membayarmu, kau ambil uangnya dan pergi. Lalu aku akan mengantarmu pulang," kata Xia Feng. HMPH. Pria itu mendengus dingin dan menutup telepon. Xia Feng menyalakan api dan menuju ke timur. Setengah jam kemudian, dengan dipandu oleh sistem navigasi mobil, mobil van off-road Chevrolet Suburban tiba di jalan terpencil di pinggiran kota. Di ujung jalan terdapat sebuah pabrik bobrok tanpa lampu dan gelap gulita. Xia Feng melihat arlojinya. Waktu masih kurang 10 menit dari 2 jam yang diminta para penculik. Para penculik telah menghitung waktu dengan sangat akurat. Pabrik kimia di ujung jalan adalah pabrik kimia SF. Ketika Xia Feng melihatnya, ia sebenarnya masih berjarak 2 kilometer dari pabrik kimia yang terbengkalai itu. Bahkan, ia tidak hanya melihat pabrik kimia itu, tetapi juga melihat seorang penembak jitu merangkak di menara air dan 2 pria bersenjata bersembunyi di balik gerbang. Meskipun hanya 3 orang yang ditemukan, Xia Feng yakin masih ada beberapa dari mereka. Tetapi karena jaraknya terlalu jauh, dia tidak dapat melihat keberadaan target lainnya. Ada penembak jitu. Ini jelas bukan penculik biasa. Xia Feng pada dasarnya telah memastikan bahwa penilaiannya sebelumnya benar. Xia Feng mengemudikan Chevrolet Suburban-nya, dengan lampu depan mati, ke jalan samping, lalu menabrakkan mobilnya ke semak-semak pohon teki yang tingginya lebih dari 1 meter. Ia kemudian keluar dari mobil dan mengambil senapan runduk XL2500 modifikasinya dari bagasi, memasang peredam suara pada larasnya. Di bawah naungan malam, Xia Feng dengan cepat mendekati pabrik kimia terbengkalai itu melalui tanah kosong di pinggir jalan. Pepohonan dan alang-alang di tanah kosong itu memberikan perlindungan yang baik. Ia mengendap-endap di depan bagaikan serigala haus darah. Putri Yongmei mengikutinya tanpa lelah, selalu menjaga jarak beberapa langkah. Mengenakan gaun seputih salju, ia tampak seperti kelinci giok. Saat berlari, area dadanya beriak-riak, pemandangan yang sangat memikat. Sayangnya, Xia Feng tidak lagi tertarik sedikit pun untuk memperhatikannya. 3.000 meter dari pabrik, Xia Feng berhenti. Ia meletakkan senapan runduk XL2500-nya di dahan pohon, lalu menyesuaikan moncongnya dan membidik penembak jitu yang berjongkok di menara air. Penembak jitu itu mengenakan tudung kepala. Ia tidak dapat melihat dengan jelas raut wajah penembak jitu itu karena ia mengamati dari jarak lebih dari 4.000 meter, batas jangkauan mata kirinya. Pada jarak itu, ia hanya dapat melihat sosok yang samar-samar, tidak dapat melihat detail-detail kecil. Kini, pada jarak 3.000 meter, ciri-ciri penembak jitu itu terlihat jelas di mata kirinya. Penembak jitu itu tinggi dan kuat, dan matanya, yang terekspos di luar tudungnya, juga berwarna biru. Ini orang barat. Jantung Xia Feng berdebar kencang. Orang barat? Mungkinkah mereka agen CIA? Xia Feng kemudian mengamati 2 pria bersenjata yang menjaga pintu. Seperti dugaannya, mereka bukan orang Asia. Satu berkulit hitam, yang satu lagi berkulit putih. Ding-ling-ling, ding-ling-ling, telepon seluler itu tiba-tiba berdering. ID penelepon menunjukkan nomor yang tidak dikenal, tetapi Xia Feng tahu siapa yang menelepon. Ia menjawab telepon. "Silakan, aku hampir sampai." "Kau tidak bisa menunggu beberapa menit, kan? Aku tahu kau di sini." Suaranya masih sama, rendah dan dingin. "Aku juga tahu kau sangat kuat, tapi kusarankan kau jangan bertindak gegabah. Kalau aku yakin terjadi sesuatu pada salah satu anak buahku, aku akan segera membunuh Shen Tutianyin." Hati Xia Feng mencelos. Sekarang, jika ia hanya perlu menarik pelatupnya, penembak jitu yang berjongkok di menara air itu pasti sudah mati. Membunuhnya semudah menginjak semut, tetapi ia tidak berani melakukannya sekarang. "Siapa kamu?" Setelah hening sejenak, Xia Feng bertanya dengan ragu. "Orang yang kekurangan uang." Pihak lain mencibir, "Aku tahu kau ada di dekat sini. Kalau kau tidak muncul dalam 10 menit terakhir,
Aku akan membunuh Shen Tutianyin. Jika itu terjadi, kamu juga akan mati. Suara Xia Feng dingin. Jadi, kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari situasi seperti itu. Beri kami uang, kami akan membebaskan orang itu. Ini baik untuk semua, kata pihak lainnya. 10 menit lagi, kita akan menyelesaikan transaksinya. Xia Feng menutup telepon dan bergegas kembali. 10 menit kemudian, sebuah Chevrolet Suburban tiba di gerbang pabrik kimia yang terbengkalai. Lampu depannya menyala terang saat dua pria bersenjata yang berjaga di dalam gerbang membuka gerbang besi berkarat itu. Xia Feng terus melaju, matanya melirik ke kiri, kanan, dan gedung-gedung di depannya. Ia melihat lebih banyak orang, total 12 pria bersenjata, dan Shen Tutianyin. Ia ditawan oleh dua pria bersenjata di sebuah gudang. Kepalanya ditutupi tudung dan tangannya diikat dengan tali plastik. Betis kirinya, yang terekspos ke udara, memar, seolah-olah terkena tendangan. Melihat bekas luka di kaki Shen Tutianyin, alis Xia Feng tiba-tiba terangkat, dan tatapannya mengerikan. Orang-orang ini benar-benar berani memukul wanitanya. Wow! Sebuah Ford Raptor di depan gudang tiba-tiba menyalakan lampu depannya, menerangi area tersebut dengan sinar yang terang. Sinar ini tidak mengenai mata kiri Xia Feng, tetapi ia berpura-pura menghindarinya lalu menangkisnya dengan tangannya. Melalui sela-sela jarinya, Xia Feng melihat seorang pria kulit hitam berdiri di depan Ford Raptor. Ia tinggi dan tegap. Ia mengenakan seragam tempur, dengan beberapa senjata tergantung di ikat pinggangnya, termasuk senapan serbu M16A1. Dia tak lain adalah Lance Bigger, Direktur CIA untuk Asia. Xia Feng tidak tahu namanya, karena ini adalah pertemuan pertama mereka. Namun, berdasarkan senjata, sikap, dan kecakapan tempur mereka yang telah terbukti, Xia Feng yakin bahwa para penculik Shen Tutianyin adalah agen CIA. Keluar dari mobil, teriak pria Lance Big. Xia Feng membuka pintu mobil dan keluar. Seorang agen CIA mendekati pintu mobil dan menggeledah Xia Feng. Seseorang juga menggeledah Chevrolet Suburban milik Xia Feng. Tak lama kemudian, pisau berburu dan pistol yang disembunyikan di tubuh Xia Feng dicari, tetapi jarum untuk menjahit sol sepatu tidak ditemukan. Petugas yang menggeledah Chevrolet Suburban juga menyelesaikan pencariannya dan tidak menemukan senjata apapun. Setelah memastikan bahwa ia tidak bisa menembak Shen Tutianyin, Xia Feng menyembunyikan pistolnya di semak-semak. Ia tidak akan sebodoh itu memberikan senapan runduk XL2500 modifikasinya kepada orang-orang ini. Tuan Xia Feng, akhirnya kita bertemu. Lance Big menghampiri Xia Feng, menatap matanya tajam, dan tersenyum penuh kemenangan. Saya sudah lama menantikan hari ini. Lihat, saya bahkan mencukur jenggot saya untuk memberi kesan yang baik pada Anda. Bahasa Mandarin Lance Big sangat bagus, bahkan lebih standar daripada kebanyakan orang Tionghoa. Xia Feng menarik napas dalam-dalam dan berkata, kalian bukan penculik. Kalian CIA. Lance Big mengangkat bahu, melihat sekeliling, dan berkata dengan ekspresi berlebihan, kau lihat itu? Ini lawan kita. Mengerikan, ya? Cukup pintar, ya? Beberapa mencibir, yang lain mendengus. Mereka seolah menganggap kata-kata Lance Big sebagai ironi. Lawan yang cerdas dan tangguh ini belum menjadi tawanan mereka. Menghadapi ironi semacam itu, Xia Feng tetap acuh tak acuh. Kalian melancarkan invasi bersenjata ke Tiongkok. Apakah kalian memahami konsekuensinya? Ini akan memicu reaksi keras dari Tiongkok. Konsekuensinya akan berat, dan tak seorang pun dapat memikul tanggung jawab sebesar itu. Lance Big menggelengkan kepalanya. Tidak akan ada yang tahu. Xia Feng berkata, kamu harus tahu bahwa tidak ada tembok yang tidak bisa ditembus di dunia ini. Lance Big terkekeh sinis. Kalau begitu, robohkan saja tembok ini. Kau tahu As punya kuasa untuk itu. Kami punya tim profesional yang menilai risiko operasi ini. Jika operasi ini terbongkar, akibat terburuknya adalah perang kata-kata antara Tiongkok dan kami. Selain itu, apa lagi yang bisa kau lakukan? Apa kau akan mengebom pangkalan militer kami di Asia dengan rudal? Apa kau akan menyerang kapal-kapal kami? Hahaha. Ini adalah provokasi dan penghinaan yang nyata. Negara-negara lemah tidak memiliki diplomasi. Jet tempur Amerika dapat memasuki negara-negara tertentu tanpa hukuman dan mengebom target-target teroris, tetapi korbannya sebagian besar adalah warga sipil tak berdosa. Negara mana di antara negara-negara yang dilanda perang ini yang dapat melakukan sesuatu terhadap Amerika Serikat? Meskipun Tiongkok bukan negara lemah dan merupakan kekuatan militer terkuat di Asia, ia hanya mampu membela diri melawan musuh tangguh seperti Amerika Serikat, bukan menyerang. Oleh karena itu, bahkan jika masalah ini terungkap, Tiongkok tidak akan menyatakan perang terhadap Amerika Serikat, juga tidak akan secara proaktif menyerang target militer Amerika. Dari perspektif ini, Lance Big mengatakan kebenaran. Hukum yang dipatuhi dunia dari zaman kuno hingga saat ini adalah hukum rimba. Amerika Serikat, yang memiliki kekuatan militer yang cukup kuat untuk menyapu bersih negara manapun, memang dapat melakukannya tanpa ampun. Xia Feng dipenuhi amarah, tetapi ia menahannya dan tetap tenang.
Aku di tanganmu sekarang. Sudah waktunya bagimu untuk memenuhi janjimu dan melepaskan Shentu Tianyin. Jangan khawatir, kata Lansbeek. Aku penasaran. Kau sudah menebak identitas kami, jadi kenapa kau datang? Kau bisa saja kabur. Kau bertanya padahal kau sudah tahu jawabannya. Xia Feng berkata dingin, Shentu Tianyin tunanganku. Dia tidak bersalah. Lepaskan dia. Pada saat ini, dua agen CIA di gudang membawa Shentu Tianyin keluar, dan salah satu agen mengulurkan tangan dan menarik tudung di kepala Shentu Tianyin. Melihat Xia Feng, Shentu Tianyin menangis tersedu-sedu. Pergi. Tinggalkan aku sendiri. Diam. Seorang agen CIA memukul punggung Shentu Tianyin dengan gagang senjatanya, dan Shentu Tianyin langsung jatuh ke tanah. Sialan. Xia Feng kehilangan kendali dan menyerbu ke depan. Jangan bergerak. Lansbeek tiba-tiba mengangkat senapan serbu M16A1 di tangannya dan mengarahkannya ke kepala Xia Feng. Di sisi lain, agen yang memukul Shentu Tianyin dengan gagang senjatanya juga mengarahkan senjatanya ke kepala Shentu Tianyin dan berkata dalam bahasa Inggris jangan bergerak. Kalau tidak, wanitamu akan menjadi yang pertama mati. Xia Feng tiba-tiba berhenti dan berteriak, lepaskan dia, dan aku akan pergi bersamamu. Lansbeek mencibir, Tuan Xia Feng, kau benar-benar pria yang tergila-gila dan naif. Apa kau pikir aku akan melepaskan wanitamu? Tidak, melepaskannya hanya akan membawa masalah bagi kita. Kau lawan yang tangguh, dan dengan wanita ini di tangan kita, kau harus menjaga sikapmu. Jadi, ayo kita bawa dia keluar dari Tiongkok. Jika kau bekerja sama, dia akan hidup. Jika tidak, dia akan mati. Xia Feng menggertakkan giginya, amarahnya melahap segalanya. Namun situasi di hadapannya membuatnya tak berdaya. Ini pertama kalinya ia menghadapi kesulitan seperti ini, dan perasaan berada di bawah belas kasihan orang lain membuatnya merasa sengsara dan tak berdaya. Kenapa kau begitu bodoh? Emosi Shentu Tianyin juga tak terkendali. Ia membentak Xia Feng. Kenapa kau datang ke sini padahal kau tahu kau tak bisa menyelamatkanku? Kau hanya akan mati sia-sia. Dasar bodoh. Karena kau wanitaku, kata Xia Feng. Sekalipun harus memilih lagi, ia akan tetap melakukan hal yang sama. Air mata Shentu Tianyin menggenang di matanya, dan air mata ini ditumpahkan untuk Xia Feng. Putri Yongmei berdiri di samping Shentu Tianyin, menatapnya dengan rasa ingin tahu. Kemudian, ia menatap agen CIA yang telah memukul Shentu Tianyin dengan gagang pistolnya. Tiba-tiba, ia mengulurkan tangannya ke kepala agen itu. Xia Feng terkejut melihat pemandangan ini. Apa yang ingin dia lakukan? Tangan Putri Yongmei langsung menusuk kepala agen CIA itu. Pemandangan yang sangat aneh, tangan seputih salju dan lembut menusuk kepala seorang pria kuat, dan pria kuat itu tidak sadarkan diri sama sekali. Putri Yongmei mengangkat sudut mulutnya dan menarik tangannya. Saat ia menyerang, Xia Feng mengira ia berniat membunuh agen CIA itu, dan ia akan melakukannya. Namun, setelah ia menarik tangannya, agen CIA itu masih hidup. Jauh dari kata sekarat, ia bahkan tidak menunjukkan rasa tidak nyaman. Kali ini, ia menyadari bahwa jika Xia Feng bahkan tidak bisa mengocok segelas anggur merah, bagaimana mungkin ia bisa membunuh agen CIA yang kuat? Namun, tindakan ini membuat Xia Feng menemukan situasi baru, yaitu, Putri Yongmei benar-benar memiliki kesadaran dan emosi tertentu. Meskipun aku tidak tahu seperti apa keberadaannya, hampir bisa dipastikan sekarang bahwa dia jelas bukan proyeksi ilusi. Keberadaannya nyata. Penemuan ini sungguh mencengangkan, tetapi sekarang bukan saatnya untuk meneliti Putri Yongmei atau logam paduan kuno itu. Pikiran Xia Feng segera kembali ke kenyataan. Ia sedang berhadapan dengan sekelompok agen CIA yang terlatih dan bersenjata lengkap. Satu kesalahan kecil saja bisa berakibat fatal. Kenapa kau menatapku? Dasar brengsek. Agen CIA yang sedang mengarahkan pistol ke kepala Shentu Tianyin melihat Xia Feng menatapnya, tiba-tiba maju selangkah dan menendang perut bagian bawah Xia Feng. Tendangan itu begitu kuat sehingga Xia Feng mundur 2 langkah sebelum sempat menyeimbangkan diri. Ia merasakan sakit yang tajam di perut bagian bawahnya, tetapi ia bahkan tidak mengerutkan kening. Apa yang akan kau lakukan? Kata Shentu Tianyin dengan marah, kalau kau lepaskan dia, aku akan memberimu uang. Berapa yang kau inginkan? 5 miliar? Aku akan memberimu 5 miliar. Diam. Agen CIA yang baru saja menendang Xia Feng mengangkat gagang senjatanya lagi. Shentu Tianyin melotot ke arahnya, tak ada rasa takut di matanya, yang ada hanya kemarahan. Cukup, Hang, Lansbeek menghentikannya. Wanita ini sangat berguna bagi kita. Dia sangat rapuh. Kalau kau menghajarnya dan menyebabkan kecelakaan, kita akan mendapat masalah. Agen CIA yang dikenal sebagai Hang kemudian berhenti. Xia Feng sudah ingat namanya. Borgol dia dan bawa mereka pergi, perintah Lansbeek. Seorang agen datang dan mengikat Xia Feng dengan pengikat kabel plastik. Kemudian, ia mendorong Xia Feng dan berkata dengan kasar, masuk ke mobil. Xia Feng meraih pintu mobil, tetapi ditendang oleh agen itu, yang mengejeknya, kamu tidak pantas duduk di sofa. Kompartemen kargo adalah tempatmu.
Xia Feng didorong ke belakang kotak kargo Ford Raptor. Agen membuka tutup kotak dan membiarkan Xia Feng masuk. Shen Tu Tianyin juga didorong, diangkat pinggangnya oleh Hang, dan dilempar dengan kasar ke kompartemen kargo. Jangan takut, aku akan mengantarmu pulang. Xia Feng menghiburnya dan menggunakan kakinya sebagai bantal agar punggungnya tidak menyentuh lantai kotak kargo yang dingin dan keras. Tubuh Shen Tu Tianyin sedikit gemetar. Meskipun Xia Feng telah memberinya rasa aman, itu masih jauh dari cukup. Ia tak bisa menahan diri untuk membayangkan dipermalukan oleh orang-orang ini, atau bahkan dibunuh oleh mereka. Apapun yang terjadi, ia merasa ketakutan. Satu-satunya yang tampak santai dan tenang selama seluruh proses adalah Putri Yongmei. Tepat setelah Shen Tu Tianyin dilemparkan ke dalam kereta, ia juga melayang ringan dan tinggal bersama Xia Feng. Sekarang, apapun yang dilakukannya, Xia Feng tidak peduli. Lansbik muncul di bagian belakang mobil, dengan 2 jarum suntik di tangannya dan senyum nakal di wajahnya. Harus kuakui kau orang baik, tapi kurasa kemungkinan kau membawanya pulang sangat kecil. Tidurlah, dan ketika kau bangun, kau akan berada di kapal perang kami. Tuan Xia, bersiaplah untuk menjalani hidup barumu. Xia Feng menahan amarahnya dan bertanya, siapa namamu? Lansbik tertegun sejenak, lalu tiba-tiba tertawa, apa yang ingin kalian lakukan? Apa kalian ingin balas dendam padaku? Ia menatap anak buahnya dan tertawa lebih keras lagi. Kalian dengar itu? Dia ingin balas dendam padaku? Terdengar ledakan tawa. Aku memberimu satu kesempatan terakhir. Bebaskan Shen Tu Tianyin, kata Xia Feng dingin. Kau mengancamku? Apa yang akan kau lakukan jika aku tidak melepaskanmu? Lansbik tidak menanggapi ancaman Xia Feng dengan serius. Aku akan membunuhmu. Bahkan jika aku pergi ke Amerika, aku akan membunuhmu, kata Xia Feng. Lansbik tiba-tiba meninju wajah Xia Feng, dan kepala Xia Feng langsung membentur kereta dengan suara dentuman pelan. Shen Tu Tianyin menjerit dan melemparkan dirinya ke Xia Feng, melindunginya dengan tubuhnya. Pasangan yang penuh kasih sayang, cibir Lansbik, lalu memasukkan jarum suntik ke leher Shen Tu Tianyin yang seputih salju, dan dengan sekali tekan ibu jarinya, ia menyemprotkan cairan anestesi di dalam jarum suntik ke tubuh Shen Tu Tianyin. Shen Tu Tianyin menimpa Xia Feng dan kehilangan kesadaran. Lansbik mencengkeram keras Xia Feng, menyeretnya ke depan, lalu menusukkan jarum suntik yang tersisa ke leher Xia Feng. Xia Feng tidak melawan dan membiarkan Lansbik mendorong cairan anestesi dalam jarum suntik ke dalam tubuhnya. Tubuhnya kebal terhadap anestesi, sebuah rahasia yang hanya diketahui oleh anak buah Han Su-hyun. Namun, mereka yang mengetahui rahasia ini sudah meninggal, jadi Lansbik sama sekali tidak menyadarinya. Namun, ketika Lansbik menyuntikkan cairan anestesi ke tubuhnya, Xia Feng sengaja menggelengkan kepalanya dan kemudian jatuh ke dalam mobil. Putri Yongmei mengerutkan kening, lalu tiba-tiba mengulurkan tangan untuk meraih kepala Lansbik. Namun, upaya itu tetap sia-sia. Tangannya langsung menembus kepala Lansbik, tetapi Lansbik tidak terluka sama sekali. Ayo pergi. Lansbik mengulurkan tangan dan menutup pintu kompartemen kargo. Putri Yongmei memamerkan giginya ke arah kereta. Ia tampak seperti kucing liar kecil yang marah, penuh agresi. Pemandangan ini tentu saja tidak luput dari pandangan Xia Feng, meski keretanya gelap. Xia Feng berpikir dalam hati, jika seseorang menyakitiku, dia akan menunjukkan agresinya dan menyerang mereka. Sekalipun tidak berhasil, dia punya kesadaran ini. Sepertinya keputusanku untuk melepaskannya adalah keputusan yang tepat. Memaparkannya ke dunia luar akan memberinya reaksi yang berbeda-beda, dan dari reaksi-reaksi itu, aku mungkin bisa menemukan petunjuk untuk menguraikan logam kuno dan buku perunggu. Namun pada saat itu, suara Han tiba-tiba terdengar dari luar mobil, penuh dengan keterkejutan. Apakah kamu mendengar suara apapun? Suara apa itu? Tanya seseorang. Aku tidak mendengar apa-apa. Kamu baik-baik saja? Suara Han berkata, sial, aku memang mendengar sesuatu, tapi aku tidak bisa memahaminya. Aneh. Masuk mobil, kata Lansbiger. Kita tidak punya waktu untuk disia-siakan. Cepat, cepat, cepat. Mata kiri Xia Feng menembus kereta dan melihat Han menggelengkan kepalanya kuat-kuat saat hendak naik. Sepertinya ia mendengar suara tertentu saat ini, dan ia ingin mengusirnya. Tatapan Xia Feng kemudian beralih ke Putri Yongmei. Putri Yongmei juga menatapnya dengan ekspresi polos. Dia menusuk kepala Han dengan tangannya, dan Han mendengar suara-suara aneh. Bukankah ini situasi yang sama dengan 2 ilmuwan yang meninggal di laboratorium? Mungkinkah para ilmuwan itu menjadi gila dan mati karena dia? Xia Feng mempertimbangkan kemungkinan ini, tetapi kemudian menepisnya. Putri Yongmei tidak muncul ketika kedua ilmuwan itu meninggal, yang berarti kematian mereka lebih erat kaitannya dengan logam kuno dan buku perunggu itu. Lalu, dia memikirkan kemungkinan lain. Putri Yongmei mungkin memiliki sejumlah energi atau sifat yang sama seperti buku perunggu atau paduan kuno, dan energi atau sifat ini dapat membuat orang menjadi gila atau bahkan membunuh mereka. Kemungkinan ini sebenarnya sangat tinggi, karena Putri Yongmei dapat memasuki paduan kuno,
Dan kedua potongan paduan kuno itu seperti tubuhnya di dunia ini. Tepat saat Xia Feng menebaknya, Ford Raptor mulai melaju. Agen CIA memiliki 2 SUV lagi, dan mereka tidak mengambil Chevrolet Suburban milik Xia Feng. Meninggalkan pabrik yang terbengkalai, sebuah SUV memimpin jalan, satu lagi di belakang, dan Ford Raptor di tengah. Ketiga kendaraan itu melaju kencang di jalanan sepi. Xia Feng merogoh selangkangannya dan mencabut jarum sol sepatu dari kain celana dalamnya. Kemudian, ia menggunakannya untuk menusuk dasi plastik. Setelah menusuk 5 lubang berturut-turut, yang merusak ikatan dasi, ia mengepalkan tinjunya dan meronta-ronta dengan keras keluar. Dengan bunyi klik pelan, ikatan plastik itu putus. Xia Feng membuka ikatan plastik di tangan Shen Tutianyin dengan cara yang sama, tetapi dia sudah tidak sadarkan diri dan tidak bisa merasakan apapun. Xia Feng kemudian menggunakan jarum panjang untuk membuka kunci kereta. Ia memegang kunci dengan tangannya dan menekannya dengan lembut agar tidak terkunci lagi atau terbuka. Inilah tujuannya membeli dan menyembunyikan jarum. Keterampilan yang dipelajarinya dari keluarga tak memungkinkannya menggunakan jarum sol sepatu ini sebagai senjata, dan keterampilan yang dipelajarinya dari Qin Xiang memungkinkannya membuka kunci pintu dan melarikan diri. Ketiga mobil itu segera tiba di tempat Xia Feng menyembunyikan mobilnya. Rumput dan ilalang yang lebat berjajar di sepanjang jalan. Lebih jauh di depan akan terbentang jalan raya, membuat pelarian menjadi sangat sulit. Sekarang, Xia Feng tiba-tiba membuka pintu kereta. Saat pintu itu memantul ke atas, ia mengangkat Shen Tutianyin dan bergegas menuju semak-semak alang-alang di pinggir jalan. Aduh! Sebagian besar semak alang-alang rata dengan tanah. Saat Xia Feng dan Shen Tutianyin mendarat, orang-orang di mobil di belakang mereka sudah membunyikan alarm. Ketiga mobil berhenti hampir bersamaan, pintu terbuka, dan 12 agen CIA segera keluar. Sebelum ada yang bisa menyusul, Xia Feng sudah menyelam ke semak-semak alang-alang sambil memegang Shen Tutianyin. Degup, degup, degup-degup, degup. Hang mengambil senapan serbu M16A1 yang dilengkapi peredam dan menembak ke arah Xia Feng melarikan diri. Brengsek! Lansbik mendorong pistol Hang dan meraung, kami menginginkan yang hidup, bukan yang mati. Hang menggelengkan kepalanya kuat-kuat, raut wajahnya aneh. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Rasanya seperti ada yang bicara di kepalaku. Berdengung, banyak orang. Kembalilah dan temui psikiater. Begitu dia selesai berbicara, Lansbik tiba-tiba menoleh ke belakang dan berteriak dingin. Siapa? Beberapa agen CIA, termasuk Lansbik, melihat ke belakang mereka dengan waspada, tetapi mereka tidak melihat apapun kecuali rumput liar dan sepetak besar alang-alang setinggi 2 atau 3 meter. Lansbik juga menggeleng kuat-kuat. Kejar, kejar, tangkap dia apapun yang terjadi. Dia nggak akan bisa jauh-jauh sama perempuan. Sekelompok agen CIA terbagi menjadi 3 kelompok, 2 diantaranya menyerang dari kiri dan kanan, sementara kelompok lainnya dengan cepat melacak rute pelarian Xia Feng. Mereka semua adalah anggota elit CIA. Meskipun mereka tidak tahu mengapa obat bius itu kehilangan efeknya, mereka yakin bahwa dalam situasi ini, mengejar Xia Feng dan menangkapnya kembali bukanlah masalah sama sekali. Langit gelap tanpa bintang dan tertutup awan kelabu, membuat jarak pandang sangat rendah. Namun, hal ini tidak terlalu menyulitkan tim CIA karena mereka memiliki peralatan penglihatan malam. Landsberger dan ketiga anak buahnya mengikuti jejak Xia Feng, sekaligus menerima informasi dan mengarahkan 2 kelompok lainnya. Hang berada di sisinya. Meskipun Hang memiliki temperamen yang keras dan kecenderungan kekerasan, ia adalah bawahannya yang paling cakap dan berpengalaman dalam pertempuran, dan kepercayaannya kepada Hang tak terbantahkan. Sialan! Kok bisa orang itu bangun? Umpat Hang. Apa obat bius yang kita dapat itu palsu? Kita akan mengetahuinya setelah kita menangkapnya, kata Lansbik. Hang meludah ke tanah. Orang itu menyebalkan sekali. Tangkap dia dan aku akan hancurkan lututnya. Akan kulihat apa dia masih bisa lari. Untung saja dia tidak membawa senjata. Kalau tidak, kita akan berada dalam bahaya, kata Lansbik. Apa dia penembak jitu? Kurasa tidak. Hang tiba-tiba berbalik dan sepertinya mendengar suara lagi. Suara dengungan. Lansbik juga secara tidak dapat dijelaskan memegang kepalanya dengan tangannya, tampak sangat kesakitan. Seorang agen CIA bertanya dengan bingung. Bos, ada apa denganmu? Tidak apa-apa, hanya sedikit sakit kepala. Teruslah mengejar. Lansbik menahan rasa sakitnya dan terus maju. Pada saat ini, jejak yang ditinggalkan Xia Feng tiba-tiba menghilang. Keempat orang itu berhenti. Pada saat ini, suara agen CIA tiba-tiba terdengar dari komunikator, kami pikir kami melihatnya. Di mana lokasinya? Tanya Lansbik bersemangat. Laporkan lokasimu. Dia. Komunikator tiba-tiba terdiam. Ekspresi Lansbik tiba-tiba menjadi gugup. Tiba-tiba, suara lain terdengar dari komunikator, dia sedang menembak kita. Dia. Suara pembicara kembali terdiam. Bicara. Lansbik meraung. Bajingan.
Kelompok di sebelah kiri yang melaporkan keberadaan Xia Feng adalah 4 agen CIA yang dilengkapi dengan peralatan penglihatan malam. Namun, sebelum mereka sempat mengungkapkan lokasi Xia Feng, keempatnya ditembak mati. Hasil ini tak terbantahkan, karena jika seseorang masih hidup, seharusnya ada suara tembakan di sebelah kiri, dan seseorang harus melaporkannya. Namun, kedua situasi ini tidak terjadi. Bukankah keempat orang itu sudah mati? Tea. Tiba-tiba, suara tembakan terdengar dari sebelah kanan. Di mana dia? Teriak seseorang. Sialan. Aku tidak bisa melihatnya. Seseorang tertembak. Mundur. Sisi kanan benar-benar kacau. Situasinya begitu mendesak sehingga tim yang tepat bahkan tidak sempat melaporkan situasi tersebut kepada Landsbeek. Landsbeek dan Hang bergegas ke kanan, diikuti dari dekat oleh 2 agen CIA lainnya, dengan senapan serbu M16A1 di tangan. Mereka maju menembus alang-alang, mengamati sekeliling dengan waspada. Meskipun perangkat penglihatan malam mereka memungkinkan mereka melihat dengan jelas dalam gelap, jangkauan mereka terbatas, sehingga mereka tidak dapat melihat terlalu jauh. Beberapa menit kemudian, Landsbeek tiba di tempat kejadian perkara di mana suara tembakan terdengar. Ada 4 mayat tergeletak di sepeta alang-alang, semuanya ditembak di kepala dengan tembakan yang sangat akurat hingga membuat merinding. Tim di kedua belah pihak disingkirkan hanya dalam beberapa menit, suatu hasil yang sulit diterima oleh Landsbeek dan Hang. Ketakutan menyebar secara diam-diam. Orang itu benar-benar menyembunyikan senapan runduk di sini. Apa dia tahu bagaimana kita akan menghadapinya? Landsbeek dipenuhi rasa takut. Ia ingin mundur, tetapi ia enggan melakukannya. Jika ia tidak bisa menangkap Xia Feng kali ini, bahkan setelah menculik Shen Tutianyin, ia mungkin tidak akan pernah punya kesempatan lagi. Namun, jika dia terus bertindak dan bertarung melawan Xia Feng dengan senjata di lingkungan seperti itu, peluangnya untuk menang hampir nol. Mundur. Landsbeek membuat keputusan cepat. Puff. Begitu Landsbeeker menyelesaikan kata-katanya, sebuah peluru melesat dan langsung menembus kepala seorang agen. Darah dan isi otak menyembur keluar dari tengkorak yang robek dan melesat jauh. 3 orang yang tersisa jatuh ke tanah hampir pada saat yang bersamaan. Hang mengangkat senjatanya dan menembak ke arah datangnya peluru. Peluru-peluru itu memantul dan batang-batang alang-alang yang tinggi bergoyang ke sana kemari. Paf! Peluru lain terbang dan menembus kepala seorang agen CIA, yang kepalanya hanya setinggi 30 cm dari tanah. Bagaimana ini mungkin? Punggung Landsbeek terasa mati rasa dan dia dipenuhi keringat dingin. Dalam situasi ini, kecuali Xia Feng menembak dari jarak yang sangat dekat, ia tidak akan memiliki peluang untuk membunuh target dari sudut tersebut. Selain itu, batang-batang alang-alang yang lebat di sini merupakan penghalang visual yang tak teratasi. Kecuali, dia bisa melihat melalui semak alang-alang ini. Pasti Ae. Landsbeek kehilangan kendali. Aku akan melaporkan ini ke markas. Ae apa? Han cepat-cepat mengganti magasinnya. Kau tak tahu? Jangan tanya. Lindungi aku. Landsbeek mengeluarkan telepon satelit. Han tidak bertanya lagi dan menembak lagi. Kerak! Sebuah peluru melesat masuk, seketika merobek pergelangan tangan Landsbeeker, dan telepon satelit di tangannya jatuh ke tanah. Landsbeeker menjerit kesakitan saat 2/3 pergelangan tangannya terkoyak hidup-hidup, hanya menyisakan selapis kulit yang menempel. 3 detik kemudian, hal yang sama terjadi pada Hang. Pergelangan tangan kanannya yang memegang pistol robek oleh peluru, dan telapak tangannya jatuh ke tanah. Dentur, suara langkah kaki itu datang dari dalam semak alang-alang, menuju ke sisi ini. Sialan! Geram Hang, dia memanjat, dan mencabut pistol dari ikat pinggangnya dengan tangan kirinya yang tersisa. Namun, sebelum ia sempat menembak, sebuah peluru datang dari depan dan mengenai lengan kirinya. Peluru senapan runduk itu memiliki daya tembus yang mengerikan, mematahkan tulang lengan kirinya dan merobek sebagian besar ototnya. Hang, seorang agen CIA yang telah berjuang keras, lumpuh total. Ia jatuh ke tanah. Namun, ia juga cukup tangguh untuk tidak pingsan meskipun mengalami luka parah. Ia terbaring di tanah, terengah-engah. Rasa takut akan kematian mencengkeram seluruh sarafnya. Landsbeek merangkak 2 langkah dan mengulurkan tangan untuk mengambil telepon satelit yang terjatuh ke tanah. Puff! Sebuah peluru melesat, dan tangan Landsbeeker, yang baru saja meraih telepon satelit, meledak. Darah, daging, dan tanah berhamburan keluar, seperti anak kecil yang menyalakan petasan di lumpur. Rasa sakit yang hebat hampir membuat Landsbeek pingsan, tetapi ia bertahan. Akhirnya ia melihat pria itu, Xia Feng, muncul dari semak-semak alang-alang. Xia Feng memegang senapan runduknya, wajahnya tenang dan tanpa ekspresi. Landsbeek tersentak, "Kakau menang, tangkap aku." Xia Feng berkata, "Menangkapmu? Kalau begitu, haruskah aku memanggil ambulans untukmu dan menyuruh dokter segera datang untuk menghentikan pendarahan dan merawatmu? Kau tak bisa membunuhku." "Tidak, kau tak bisa," kata Landsbeek dengan keras kepala. "Aku direktur CIA untuk Asia. Pangkatku lebih tinggi dari yang kau kira."
Xia Feng berhenti di samping Hang dan menatap Hang yang terbaring di tanah. Ngomong-ngomong, waktu kau menendang wanitaku, kaki mana yang kau gunakan? Hang tertegun sejenak, lalu tiba-tiba meraung, tembak aku, bunuh aku. Menembakmu? Apa kau masih layak ku tembak? Xia Feng mengangkat kakinya dan menginjak pergelangan tangan Hang yang patah. Ah, teriak Hang, dadanya mengembang hebat saat ia megap-megap. Namun, meskipun ia memasukkan semua oksigen ke dalam paru-parunya, ia tak mampu menghilangkan rasa sakit yang ia derita. Xia Feng, Lansbeek meraung, kita orang Amerika. Kau harus tahu konsekuensinya. Xia Feng tersenyum. Terima kasih sudah mengingatkanku. Aku pasti sudah lupa kalau kau tidak mengingatkanku. Tadi, kalian yang mengaku orang Amerika itu menculik istriku, menyuntikku dengan anestesi, dan ingin membawaku ke Amerika Serikat. Aku memohon padamu untuk melepaskan istriku, dan aku bersedia pergi bersamamu. Apa katamu? Lansbeek terdiam. Dulu ia begitu sombong, tapi sekarang ia tak bisa lagi bersikap sombong. Sebelumnya, Xia Feng adalah ikan di talenannya, dicincang dan dicincang sesuka hati. Tapi sekarang ia adalah ikan Xia Feng, menunggu untuk dicincang dan dicincang. Setelah mengubah posisinya, ia menyadari betapa tidak nyamannya hal itu. Putri Yongmei berdiri di samping Xia Feng, menatap Hang yang terbaring di tanah dengan tatapan polos. Ia tampak sedang memikirkan sesuatu. Hang tiba-tiba mulai menggumamkan sesuatu, tetapi tidak ada kata-kata spesifik atau suku kata bahasa Mandarin. Suaranya samar dan aneh, dan ekspresinya juga dipenuhi ketakutan. Xia Feng terkejut. Orang ini tadi sangat tangguh, kenapa tiba-tiba jadi begini? Kayaknya dia sudah gila. Apa yang kau lakukan padanya? Lansbeek juga menjadi gugup. Di matanya, Xia Feng tak diragukan lagi monster yang tak dikenal. Xia Feng akhirnya sadar kembali. Ia melepaskan kakinya dari pergelangan tangan Hang yang terputus dan perlahan berjalan ke sisi Lansbeek. Ia tidak akan menembak Hang. Itu akan menjadi eksekusi jarak dekat, dan akan sulit menjelaskan kepada Biro 101 mengapa ia tidak membiarkannya hidup. Lagi pula, ia tidak perlu melakukannya. Dengan luka-luka Hang dan kehilangan banyak darah, ia tidak akan bertahan hidup selama setengah jam. Terlebih lagi, dalam setengah jam itu, ia bisa mengamati perubahan kondisi Hang dan mengumpulkan informasi tentang Putri Yongmei. Xia Feng berjongkok di samping Lansbeek dan menatapnya. Katakan padaku, bagaimana kau bisa menculik wanitaku? Mata Lansbeek berkedip dan dia menghindari tatapan Xia Feng. Katakan padaku, apa peran Ansiusian dan Gu Kewen dalam masalah ini? Xia Feng melanjutkan untuk menguji. Panggil ambulans dan aku akan memberitahumu, kata Lansbeek. Xia Feng menggelengkan kepalanya. Tanpa kau beritahu aku pun, aku tahu Ansiusian dan Gu Kewen pasti terlibat. Tanpa bantuan mereka, kau tak akan berani melancarkan operasi semacam itu di tempat seperti Kyoto. Benar, kan? Jika selusin agen CIA menculik wanita terkaya Tiongkok di Kyoto, dan Biro 101 tidak bereaksi sama sekali, mereka praktis akan kehilangan tujuannya. Kurangnya informasi dan reaksi dari Biro 101 pasti karena orang dalam. Selain Gu Kewen dan Ansiusian, siapa lagi yang bisa memiliki kemampuan seperti itu? Siapa lagi yang bisa memiliki motif seperti itu? Lansbeek menutup mulutnya dan tidak mengatakan apapun. Xia Feng terdiam sejenak, lalu tiba-tiba mengulurkan tangan dan mematahkan sepotong buluh, dan menusukkan batang buluh yang tajam ke luka di pergelangan tangan Lansbeek yang patah. Ah, Lansbeek menjerit dan seluruh tubuhnya gemetar. Xia Feng terus menusukkan batang alang-alang ke tubuh Lansbeek, memberikan tekanan. Apa yang masih kau tunggu? Aku benar-benar tidak berani membunuhmu. Lagi pula, identitasmu sangat istimewa, dan membunuhmu akan menimbulkan banyak masalah. Namun, jika kau terus menunda seperti ini, kau akan mati karena kehilangan banyak darah sebelum aku bisa membunuhmu. Katakan padaku apa peran Gu Kewen dan Ansiusian dalam masalah ini, dan aku akan segera memanggil ambulans. Di satu sisi, siksaan yang tak tertahankan, dan di sisi lain, harapan untuk bertahan hidup. Pertahanan psikologis Lansbeek runtuh dengan cepat. Xia Feng memang bukan orang yang kejam, tetapi saat ini ia benar-benar seperti iblis yang kejam dan jahat. Lansbeek menjerit dan meratap kesakitan di bawah tangannya, namun tak ada belas kasihan di matanya. Tangannya tanpa ampun menusukkan bambu tajam itu ke tubuh Lansbeek, berulang kali, menusuk dan memutar. Setiap gerakan menyebabkan Lansbeek merasakan sakit yang luar biasa. Silakan, katakan apa yang ingin ku ketahui, dan kau boleh hidup. Sambil menyiksanya, Xia Feng melancarkan serangan psikologis. Kau harus tahu bahwa dengan identitasmu, kau tidak akan pernah diadili di Tiongkok. Kau akan dideportasi kembali ke Amerika Serikat dan menjadi pahlawan. Cukup. Pikiran Lansbeek sudah pusing dan pandangannya agak kabur. Aku sebenarnya bisa membantumu menghentikan pendarahan, asalkan kau memberitahuku apa yang ingin kau ketahui, kata Xia Feng. Gu Kewen. Pertahanan psikologis Lansbeek akhirnya runtuh. Gu Kewen, dia salah satu dari kita. Hah? Xia Feng tertegun sejenak.
Dia menduga bahwa Gu Kewen terlibat dalam penculikan Shen Tutianyin karena Gu Kewen ingin membalas dendam padanya. Tetapi dia tidak menyangka bahwa Gu Kewen sebenarnya adalah anggota CIA. Ayahnya hilang, saudara laki-lakinya dipenjara. Kami tahu ini dan sudah lama mengincarnya. Suatu kali, di Haizu, di Klub Kuning, kami menculiknya, lanjut Hans Big. Kami membujuk dan melatihnya. Kemudian, dia kembali ke Tiongkok dan menjadi asisten Shen Tutianyin. Dia mendapatkan kepercayaan Shen Tutianyin. Apakah tujuannya menjadi asisten Shen Tutianyin agar lebih dekat denganku? Xia Feng tiba-tiba mengerti. Lansbig berkata, ya, dia wanita yang sangat cerdas. Dia tahu kamu menyukai Shen Tutianyin. Dia telah berusaha mempertemukanmu dan Shen Tutianyin. Di satu sisi, dia bisa mendapatkan kepercayaanmu dan Shen Tutianyin. Dan di sisi lain, dia juga sedang mempersiapkan operasi ini. Gu Kewen, wanita ini sungguh licik. Di mana An Xiuxian? Desak Xia Feng. Apa perannya dalam operasi ini? Lansbig berkata, dia memasang jebakan untuk memancing Shen Tutianyin bernegosiasi dengannya. Dengan Gu Kewen sebagai kaki tangannya. Kami hanya mengirim 2 orang untuk menyergap di lokasi negosiasi. Menikam pengawal Shen Tutianyin, dan menculik Shen Tutianyin. Xia Feng sudah mengalami apa yang terjadi selanjutnya, jadi Lansbig tidak perlu menjelaskannya lebih lanjut. Di mana Liang Xiao? Entah kenapa, Xia Feng bertanya tentang situasinya. Sialan, banyak sekali pertanyaanmu. Geram Lansbig. Ia merasa dipermainkan. Xia Feng berkata, 1 pertanyaan terakhir. Dia gagal dalam misinya dan dikeluarkan dari operasi ini, kata Lansbig. Dia bertanggung jawab untuk mendapatkan senapan runduk XL-2500 yang Anda rancang. Dia pergi ke Venezuela belum lama ini. Seharusnya dia sekarang berada di Amerika Serikat. Saya tidak tahu keberadaannya. Untungnya, Liang Xiao tidak terlibat dalam operasi ini. Kalau tidak, Xia Feng tidak tahu apakah ia akan menembaknya. Menembak Liang Xiao, hal seperti itu saja sudah membuatnya pusing memikirkannya, apalagi melakukannya. Aku sudah menjawab semua pertanyaanmu. Hentikan pendarahannya, cepat. Desak Lansbig. Detak jantungnya sudah mencapai puncaknya dan ia tak sanggup lagi bertahan. Tidak masalah, aku orang yang menepati janjiku. Xia Feng membuang rebung di tangannya dan tiba-tiba berkata, oh tidak, aku tidak punya kompres hemostatik. Apa yang harus kulakukan? Kau? Lansbig ingin mengutuk pria di depannya, tetapi kemudian memohon, kalau begitu, tolong panggilkan ambulans untukku. Xia Feng tersenyum kecut. Kau mengaku sebagai direktur CIA Asia, orang penting, tapi menurutku kau tidak setegas bawahanmu, Hang. Bahkan sekarang, apa kau masih punya semangat untuk hidup? Atau kau ingin membawa semua yang kau tahu kembali ke Amerika Serikat? Apa kau pikir aku akan membiarkan itu terjadi? Apa yang terjadi padamu? Tidak masalah jika aku memberitahumu. Tapi aku tidak tertarik, kata Xia Feng dengan tenang, untuk apa aku memuaskan rasa ingin tahumu? Kau akan masuk neraka. Aku mengutukmu. Suara Lansbig tak lagi lantang. Nikmati waktu terakhirmu. Xia Feng mengalihkan pandangannya ke Hang. Hang berkedut beberapa kali dan berhenti bernapas. Kematiannya terjadi lebih cepat dari yang diperkirakan Xia Feng. Xia Feng berpikir dalam hati, Hang adalah agen profesional yang sangat kuat, dengan vitalitas yang jauh lebih besar daripada orang biasa. Kuperkirakan dia punya waktu setengah jam, tetapi baru setengahnya yang berlalu. Bagaimana mungkin dia mati? Mungkinkah itu karena Putri Yongmei? Tatapan Xia Feng kembali beralih ke Putri Yongmei. Ia tertegun sejenak saat melihat Putri Yongmei tersenyum pada jenazah Hang. Senyumnya cemerlang dan indah, memberikan perasaan indah bagaikan 100 bunga yang mekar. Apakah kematian dini Hang benar-benar berhubungan dengannya? Bisakah dia membunuh orang? Begitu pikiran ini terlintas di benaknya, punggung Xia Feng terasa dingin dan butiran keringat muncul di dahinya. Mau tahu rahasia Ae? Ae? Selamatkan aku. Akan kuberitahu. Suara Lansbig sudah sangat lemah. Xia Feng mencibir. Di levelmu, kau mungkin hanya tahu tentang keberadaan Ae. Apa kau tahu rahasianya? Kurasa tidak. Kalau tidak, aku pasti sudah bertanya padamu tadi. Kamu, Suara aneh keluar dari tenggorokan Hans Big, lalu detak jantung dan napasnya terhenti. Dia tidak pernah menyerah untuk bertahan hidup sampai saat terakhir, tetapi sayangnya Xia Feng tetap acuh tak acuh. Jika personel CIA selamat, itu pasti akan menjadi masalah besar. Kematian mereka akan menjadi hasil terbaik. Tiongkok akan berpura-pura tidak terjadi apa-apa, dan Amerika Serikat akan dengan tegas menyangkal operasi tersebut dan bahkan tidak akan mengakui identitas orang-orang ini. Dari sudut pandang Xia Feng, ia baru saja membunuh sekelompok penculik bersenjata. Tiongkok tidak akan mencari masalah dengannya, sementara Amerika Serikat ingin mencari masalah dengannya tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Xia Feng meninggalkan area berdarah itu dan berjalan sekitar 500 meter hingga tiba di sepetak rumput. Shen Tutianyin berbaring dengan tenang di rumputan,
merasa damai. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi, dan ia tidak merasa takut. Xia Feng duduk, memeluknya erat, dan mengulurkan tangan untuk menyingkirkan helaian rumput dari rambutnya. Selama pelarian mereka, pakaiannya robek-robek oleh daun-daun rumput bambu, meninggalkan banyak lubang di pakaiannya dan kulitnya dipenuhi luka merah. Luka-luka ini membuat Xia Feng tertekan. Nilai sejati seorang teman ditunjukkan di masa krisis. Di pabrik kimia terbengkalai itu, Shen Tutianyin menghadapi belasan agen CIA, memaksanya pergi, menolak penyelamatannya, bahkan menawarkan tebusan 5 miliar dolar demi keselamatannya. Di bak truk pickup Ford Raptor itu, ia juga menggunakan tubuhnya yang relatif lemah untuk melindunginya dari serangan Lance Biger. Bukankah gestur persahabatan seperti itu pantas mendapatkan kasih sayang darinya? Jika ada sedikit niat jahat saat melamar Shen Tutianyin, dan jika ada sedikit rasa dendam di hatinya, maka rasa dendam itu kini telah sirna. Melihat Shen Tutianyin dalam pelukannya, hati Xia Feng dipenuhi cinta dan kasih sayang. Seekor nyamuk tiba-tiba hinggap di paha Shen Tutianyin yang penuh luka, siap menghisap. Xia Feng menamparnya, langsung meremukkannya hingga rata. Paha Shen Tutianyin berbintik-bintik putih, dan sehelai renda ungu menyembul dari balik roknya yang compang-camping, memperlihatkan sosok yang menggairahkan dan memikat. Xia Feng mengerucutkan bibirnya, diam-diam mengutuk dirinya sendiri karena bersikap vulgar, lalu menggendong Shen Tutianyin keluar dari semak-semak dan berjalan mengitari tepi luar rumpun alang-alang menuju jalan. Terlalu banyak nyamuk di rumpun alang-alang itu, dan ia tak tega membiarkan mereka menggigit kekasihnya. Kembali di jalan, Xia Feng menempatkan Shen Tutianyin di kursi belakang sebuah SUV dan menemukan kotak P3K di bagasi. Di dalam mobil, ia menggunakan disinfektan untuk membersihkan luka-luka Shen Tutianyin di pipi, lengan, dada, dan pahanya. Ada 2 luka dalam di paha bagian dalam wanita itu. Awalnya ia agak ragu, tetapi ia tetap mengangkat rok Shen Tutianyin dan membersihkannya. Ia merasa bahwa karena Shen Tutianyin adalah tunangannya, wanita yang cepat atau lambat akan memiliki anak dengannya, bagian tubuh mana yang tidak boleh ia lihat atau sentuh? Saat ini, akan sangat mudah baginya untuk melihat tubuh Shen Tutianyin, tetapi ia tidak melakukannya. Ia ingin menyerahkan momen indah itu kepadanya, membiarkannya menunjukkan dirinya secara alami, daripada menggunakan kemampuannya untuk mengintip. Setelah merawat luka Shen Tutianyin, dia masih koma dan efek anestesinya belum hilang. Xia Feng menggunakan telepon yang CIA tinggalkan pada Fu Mingmei untuk menelepon Long Bing dan berkata langsung ke intinya. Ini aku, Xia Feng. Ada apa? Kata Long Bing singkat. CIA menculik Shen Tutianyin. Ah, Long Bing tampak tiba-tiba bangkit dari tempat tidur, sambil mengeluarkan sedikit suara. Xia Feng melanjutkan, target mereka adalah aku. Di mana kau sekarang? Jangan bertindak gegabah. Suara Long Bing terdengar tegang. Aku akan segera melaporkan ini ke bos Si. Tidak, mereka semua sudah mati. Ini, Long Bing terdiam. Jangan khawatir, tidak akan ada masalah, kata Xia Feng. Saya di pinggiran timur Baoding, dekat pabrik kimia Shunfeng. Jangan atur kedatangan polisi Baoding, datang saja. Jangan pergi selama 1,5 jam. Long Bing sudah menutup telepon. Ketika orang-orang dari Biro 101 datang, tampaknya satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan adalah mengumpulkan mayat-mayat. Tatapan Xia Feng beralih ke jendela, raut wajahnya berubah dingin. Gu Kewen, An Xiuxian, kalian juga akan membayar harganya. Wajah yang sangat cantik tiba-tiba muncul dari luar jendela mobil, menatap lurus ke arah Xia Feng. Xia Feng terkejut dan terperanjat. Ia berkata dengan nada tertekan, bisakah kau bersuara? Kau seperti hantu. Apa kau ingin menakutiku sampai mati? Apa kau hantu? Aku ingat wajahmu, kata Putri Yongmei dengan serius. Xia Feng, aku sudah lama sekali menunggumu, kata Putri Yongmei lagi. Xia Feng mengabaikannya. Karena seberapa sering pun ia mengatakannya, hasilnya tetap sama, ia hanya akan mengulang 2 kalimat itu berulang-ulang. Terlebih lagi, setelah kejadian malam ini, ia harus mempertimbangkan kembali sebuah masalah jika ia terus membiarkan Putri Yongmei bebas. Bagaimana jika ia merasuki pikiran orang lain dan membunuh mereka? Begitu pikiran ini terlintas di benaknya, Xia Feng tak kuasa menahan diri untuk melirik Shen Tutianyin yang tertidur lelap di pelukannya. Lalu menatap Putri Yongmei di luar jendela mobil. Hatinya tiba-tiba menjadi gelisah tak menentu. Jika Putri Yongmei menyerang Shen Tutianyin, siapa yang bisa menghentikannya? Semakin aku memikirkannya, semakin takut aku. Biro 101 tiba di lokasi dalam waktu kurang dari setengah jam, bukan dengan mobil, melainkan dengan helikopter. Si Boren secara pribadi memimpin tim, bersama Long Bing, Tang Yuyan, dan Tang Bochuan, beserta sekelompok besar agen dari Biro 101. Jenazah segera diangkut, dan lokasi kejadian difoto, barang bukti dikumpulkan, lalu dibersihkan. Dokter pendamping dari Biro 101 juga memulai resusitasi pada Shen Tutianyin, tetapi ia tidak sadarkan diri untuk beberapa saat. Xia Feng menceritakan kepada Si Boren apa yang telah terjadi, lalu menatap Si Boren,
mengamati reaksinya.